Lantai kayu berderit pelan di luar kamar tamu. Aku terbangun dengan napas tercekik, karena aku yakin, aku tidak sendirian di rumah ini. Selimutku tersingkap sedikit. Pintu kamar tamu tidak terkunci rapat. Di baliknya, rumah terasa berbeda, lebih luas, lebih gelap, seperti menahan rahasia yang terlalu lama disimpan. Aku berbaring tanpa bergerak, menyadari satu hal sederhana. Aku dipindahkan ke kamar ini tanpa diminta, tanpa penjelasan. Sementara suamiku tidur di kamar utama. Aku menahan napas. Mendengarkan. Langkah kaki berhenti. Lalu sunyi. Terlalu sunyi. Dalam jeda itu, aku merasakan sesuatu bergeser, bukan di rumah, tapi di kepalaku. Dan malam itu, aku sadar pemindahan ini bukan untuk kenyamanan. Jantungku berdetak terlalu keras. Ruangan terasa mengecil. Ketakutan menetap, dingin dan pasti. Pernahkah kamu terbangun dan merasa rumahmu sendiri sedang mengamatimu? Dari mana kamu mendengarkan kisah ini malam ini? Aku terbangun dengan punggung yang terasa asing terhadap kasur. Bukan sakit, lebih seperti tubuhku tidak sepenuhnya mengenali permukaan tempat ia berbaring. Baukannya berbeda. Lebih bersih, tapi dingin. Tirai di kamar ini terlalu tipis, membiarkan cahaya pagi masuk tanpa izin. Kamar tamu. Aku memandangi langit-langitnya lama, mencoba mengingat kapan terakhir kali aku tidur di sini. Ingat hengku kosong. Yang ada hanya sisa rasa heran, seperti mimpi yang tertinggal di tenggorokan. Aku menarik napas pelan, mendengarkan rumah. Tidak ada suara air, tidak ada langkah. Terlalu pagi, atau terlalu sunyi. Aku duduk perlahan. Selimut ini bukan milikku. Bantalnya lebih keras. Di samping tempat tidur kecil, tidak ada meja dengan buku yang biasa kubaca sebelum tidur. Tidak ada charger ponsel yang kugunakan setiap malam. Semuanya rapi, netral, seperti kamar hotel yang lupa memberitahumu berapa lama kau akan tinggal. Aku bangkit, membuka pintu pelan. Lorong rumah menyambut dengan dingin yang sama. Pintu kamar utama tertutup. Biasanya terbuka sedikit, cukup untuk melihat cahaya. Hari ini tertutup rapat. Aku berdiri di depan pintu itu, ragu. Tanganku terangkat, lalu turun lagi. Tidak ada alasan kuat untuk mengetuk. Aku hanya ingin memastikan. Aku memutuskan ke dapur. Suamiku sudah di sana, menyesap kopi. Ia menoleh, tersenyum kecil, seolah semuanya normal. Bangun, katanya. Ayah, jawabku. Suaraku terdengar biasa di telingaku sendiri. Kamu tidur nyenyak? Tanyanya, seperti menanyakan cuaca. Aku mengangguk. Lumayan. Ia meletakkan cangkir. Kasurnya lebih empuk kan? Kamar utama masih berdebu. Cuma sementara. Kalimat itu terasa seperti jawaban yang sudah disiapkan. Aku menelan, lalu mengangguk lagi. Ayah. Aku membuat teh. Air mendidih. Uap naik. Tanganku hangat, tapi dada terasa kosong. Aku ingin bertanya, sejak kapan aku pindah? Tapi pertanyaan itu terdengar konyol jika diucapkan. Seperti menuduh tanpa bukti. Kami sarapan dalam sunyi yang tidak canggung, tapi juga tidak akrab. Ia mengecek ponsel. Aku menatap meja. Ada remah roti yang belum dibersihkan. Biasanya aku yang membersihkannya. Hari ini aku membiarkannya. Setelah ia pergi kerja, rumah terasa lebih besar. Atau aku yang mengecil. Aku kembali ke kamar tamu, duduk di tepi kasur. Aku mencoba merapikan bantal, tapi berhenti di tengah. Tidak ada rasa memiliki di sini. Kamar ini terlalu dekat dengan ruang tamu, terlalu dekat dengan pintu depan. Setiap suara dari luar terdengar jelas, seperti rumah sengaja membiarkan dunia masuk. Aku menghabiskan pagi dengan pekerjaan ringan, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, seperti tamu yang tidak ingin mengganggu. Sesekali aku menoleh ke arah kamar utama. Pintu tetap tertutup. Aku tidak mendekat. Siang datang tanpa penanda. Aku makan sendiri. Piring diletakkan kembali. Aku duduk di sofa, membaca tanpa benar-benar membaca. Kata-kata lewat begitu saja. Yang tertinggal hanya perasaan bahwa aku sedang berada di tempat yang bukan milikku, di rumahku sendiri. Malam pertama di kamar tamu datang dengan langkah pelan. Aku mematikan lampu,
menyisakan lampu kecil di sudut. Bayangkan furnitur memanjang di dinding. Aku berbaring, memejamkan mata. Aku mendengar suara jam dinding berdetak dari ruang tamu. Biasanya tidak terdengar dari kamar utama. Aku mencoba tidur. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tetap terjaga. Setiap kali aku hampir terlelap, ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Bukan oleh seseorang, oleh ruang itu sendiri. Aku membuka mata, menatap gelap. Tidak ada apa-apa. Aku terbangun keesokan paginya dengan rasa yang sama. Asing. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Suamiku tidak lagi menungguku tidur. Ia masuk kamar lebih dulu. Kadang aku mendengar pintu kamar utama ditutup pelan saat aku masih di ruang tamu. Kadang aku sudah tertidur di kamar tamu ketika ia masuk kamar utama, langkahnya ringan, hampir tidak terdengar. Aku capek, katanya suatu malam, saat aku bertanya kenapa tidur lebih dulu. Ayah, jawabku. Aku juga. Percakapan kami menjadi pendek, fungsional. Seperti dua orang yang berbagi ruang, bukan hidup. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini wajar. Orang berubah. Rutinitas berubah. Kamar hanya kamar. Tapi kamar tamu tidak pernah menjadi bagian dari rutinitasku. Ia selalu ruang sementara. Ruang singgah. Dan kini aku diminta menetap di ruang singgah itu, tanpa tanggal kembali. Aku mulai membawa barang-barang kecil ke kamar tamu. Buku, charger, selimut sendiri. Aku mencoba menjadikannya milikku. Tapi setiap kali aku meletakkan sesuatu, rasanya seperti melanggar aturan tak tertulis. Suatu sore, aku membuka lemari kecil di kamar tamu. Di dalamnya hanya ada sprei cadangan dan handuk. Rapi. Terlalu rapi. Aku menutupnya lagi. Malam ketiga, aku terbangun oleh perasaan aneh di tengkuk, seperti ada yang bergeser. Aku membuka mata. Jelek. Aku menahan napas, mendengarkan. Tidak ada suara. Tapi aku yakin aku tidak tidur seperti ini. Posisi bantal berubah. Selimutku terlipat lebih rapi dari biasanya. Aku duduk perlahan, jantung berdetak cepat. Aku melihat jam di ponsel. Pukul 2.17, aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku terbangun. Ingat hengku terpotong. Seperti ada jeda yang hilang. Aku bangkit, berjalan ke lorong. Pintu kamar utama tertutup. Aku mendekat, menempelkan telinga. Tidak ada suara. Aku mundur, kembali ke kamar tamu. Aku duduk di tepi kasur sampai pagi. Keesokan harinya, aku bertanya dengan nada ringan. Aku pindah ke kamar tamu kapan ya? Aku kok nggak ingat. Suamiku menggengket bahu. Kemarin malam. Kamu sudah ngantuk. Aku pindahin. Kalimat itu sederhana. Tapi sesuatu di dalam diriku mengeras. Aku nggak kebangun. Ia menggeleng. Kamu kapek. Tidur nyenyak. Aku tersenyum kecil. Oh. Aku tidak menanyakan bagaimana ia memindahkanku. Tidak menanyakan kenapa aku tidak terbangun. Aku menelan semua pertanyaan itu bersama kopi pagiku. Rasanya pahit. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Aku tidur di kamar tamu. Ia di kamar utama. Tidak pernah ada diskusi ulang. Seolah keputusan itu final. Seolah aku telah menyetujuinya, entah kapan. Aku mulai mencatat waktu. Jam aku tidur. Jam aku bangun. Tidak ada yang aneh di atas kertas. Tapi tubuhku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Seperti saat kau yakin meninggalkan kunci di meja, tapi menemukannya di saku. Suatu malam, aku sengaja tidur lebih awal. Aku ingin tahu apakah aku akan terbangun saat dipindahkan lagi, jika itu terjadi lagi. Aku berbaring dengan pakaian yang sama, lampu mati. Aku menunggu. Aku terbangun pagi hari dengan cahaya matahari di wajah. Di kamar tamu. Dengan selimut tersusun rapi. Dan rasa dingin yang sama di punggungku. Aku duduk, menatap tangan sendiri. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada tanda. Tapi keyakinan itu muncul, jelas dan berat. Aku tidak pindah ke kamar ini dengan kesadaran penuh. Aku berdiri, berjalan ke lorong. Pintu kamar utama tertutup. Aku menatapnya lama. Kali ini, aku tidak mendekat. Aku tahu jawaban tidak ada di balik pintu itu.
Aku kembali ke kamar tamu, duduk di ranjang yang bukan milikku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan detaknya. Ada sesuatu yang mulai terbentuk di dalam kepalaku. Belum berupa tuduhan. Belum berupa ketakutan penuh. Hanya satu kesadaran awal, dingin dan tenang. Pemindahan ini bukan kebetulan. Dan bukan untuk kenyamanan. Kecurigaan mulai mencari bentuk. Suara pertama terdengar seperti sesuatu yang tidak sengaja. Bukan dentuman, bukan jatuh, hanya gesekan halus, seperti kain diseret pelan di lantai. Aku terbangun dengan mata setengah terbuka, punggung menempel pada kasur kamar tamu yang masih terasa asing. Lampu kecil di sudut menyala redup. Bayangan sofa di luar kamar memanjang lewat celah pintu yang tidak tertutup rapat. Aku menahan napas. Gesekan itu berhenti. Lalu sunyi, terlalu rapi. Seolah rumah baru saja sadar aku mendengar. Aku memejamkan mata lagi, memaksa tubuhku percaya bahwa itu cuma kayu memuai, pipa air, atau suara tetangga yang merambat lewat dinding. Aku memaksa. Tapi telingaku tetap terjaga, menangkap jeda-jeda. Beberapa menit kemudian, ada bunyi lain. Helen. Seperti ujung kuku menyentuh permukaan, sekali, lalu hilang. Aku membuka mata sepenuhnya. Jantungku tidak berlari, hanya berdetak lebih keras dari biasanya. Aku duduk perlahan, menatap pintu kamar tamu. Celahnya kecil, cukup untuk melihat garis lantai lorong. Tidak ada bayangan bergerak. Tidak ada cahaya berubah. Rumah terlihat sama. Dan itu justru membuatku semakin tidak tenang. Pagi datang dengan cara yang biasa. Suamiku mengucapkan, "Pagi," sambil menatap ponsel. Aku mengangguk, membuat kopi, bertanya hal-hal kecil yang aman, mau makan apa, ada rapat jam berapa. Ia menjawab pendek, rapi, tanpa menatap lama. Aku memperhatikan tangannya saat ia menyendok nasi. Tidak gemetar, tidak tergesa, seperti tidak ada apa-apa. Aku tadi malam kebangun, kataku, sengaja ringan. Oh ya, ia menoleh sebentar. Ada suara, lanjutku. Kayaknya pipa. Ia mengangguk cepat. Rumah lama wajar. Bukan rumah lama, batinku. Tapi aku tidak mengatakannya. Aku hanya tersenyum tipis dan membiarkan pembicaraan mati. Siang hari, aku mencoba mencari penjelasan rasional. Aku membuka keran, mendengarkan pipa. Aku mengetuk dinding, mencoba menemukan sumber bunyi yang bisa menjelaskan gesekan semalam. Aku memeriksa jendela, memastikan pengaitnya rapat. Aku menengok celah bawah pintu, mencari tanda hewan kecil mungkin lewat. Tidak ada. Aku menyapu lantai ruang tamu, memperhatikan debu. Ada bekas garis tipis di dekat karpet, seperti sesuatu pernah digeser. Tapi garis itu bisa dari kursi, bisa dari sandal. Aku tidak punya bukti. Dan tanpa bukti, otakku akan selalu berusaha menertawakan diriku sendiri. Malam berikutnya, aku sengaja tidak tidur cepat. Aku duduk di ranjang kamar tamu dengan ponsel di tangan, jam menunjukkan lewat tengah malam. Aku menunggu suara itu seperti orang menunggu hujan, tidak tahu kapan turun, tapi yakin ia akan datang. Suamiku sudah masuk kamar utama sejak pukul 10. Pintu kamar utama tertutup. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara tawa. Hanya dengung kulkas dari dapur dan detik jam dinding yang kadang terasa seperti langkah kecil. Aku mematikan ponsel, meletakkannya di sisi kasur. Aku ingin mendengar rumah tanpa gangguan. Aku menutup mata, tapi tidak benar-benar tidur. Suara itu datang pada pukul 1.36. Aku melihat jam lebih dulu, entah kenapa tubuhku otomatis menoleh. Lalu bunyi itu muncul, langkah pelan. Bukan langkah berat, bukan sepatu. Seperti telapak kaki menyentuh lantai dengan hati-hati. 1, 2, lalu berhenti. Aku menahan napas sampai dada terasa sakit. Aku menatap celah pintu kamar tamu. Bayangan muncul sebentar, tipis, seperti seseorang berdiri di luar. Aku tidak bisa melihat bentuknya jelas, hanya perubahan gelap yang menutup garis lantai. Bayangan itu diam. Lalu bergerak lagi, menjauh. Aku menelan. Tanganku meraba selimut, mencari sesuatu yang tidak ada. Tidak ada benda di kamar tamu yang bisa kugunakan sebagai pelindung selain ponsel dan kunci kecil di tas.
Aku tidak mau berlari. Berlari akan membuatku bersuara, dan suara berarti menarik perhatian. Aku duduk lebih tegak, mendengarkan arah langkah itu. Kemana? Keskivi kodakur. Ke ruang tamu? Atau ke kamar utama? Ada bunyi klik kecil. Seperti gagang pintu disentuh. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku menatap pintu kamar tamu. Aku ingin membuka, mengintip. Tapi aku tidak bergerak. Naluri mengatakan, diam dulu, lihat pola. Sunyi kembali. Tidak ada langkah lagi. Tidak ada gesekan. Aku duduk di ranjang sampai pagi dengan mata kering dan kepala penuh. Pagi berikutnya, aku mencoba bertanya lagi, lebih halus. Mas, kamu tadi malam bangun? Suamaku menggengket alas. Enggak. Aku dengar langkah, kataku, tetap ringan. Mungkin kucing tetangga? Ia tertawa pendek, tapi tidak hangat. Kucing mana bisa masuk? Pintu selalu dikunci. Aku mengangguk. Kata, selalu, menempel di kepalaku seperti paku. Selalu dikunci, tapi aku dipindahkan diam-diam. Selalu aman, tapi aku mendengar langkah. Selalu, kata yang terlalu yakin untuk rumah yang mulai terasa punya kehidupan sendiri. Aku mulai mencatat. Bukan karena aku ingin menjadi paranoid. Karena catatan adalah satu-satunya cara menahan pikiranku agar tidak terbang liar. Aku menulis jam, jenis bunyi, arah bunyi, dan apa yang terjadi setelahnya. Aku menulis dengan rapi, di buku catatan kecil yang kusimpan di dalam tas, bukan di meja. Malam ketiga, aku tidur lebih awal, tapi memasang alarm getar setiap setengah jam. Aku ingin memeriksa apakah suara itu muncul saat aku benar-benar terlelap. Setiap alarm bergetar, aku bangun pelan, menahan napas, mendengarkan. Pada pukul 24, aku mendengar bisikan. Bukan kata yang jelas. Lebih seperti suara orang berbicara pelan, terlalu jauh untuk dipahami, tapi terlalu manusia untuk disalahartikan sebagai pipa. Aku duduk tegak. Bisikan itu datang sebentar, lalu hilang, seperti radio yang disetel tanpa volume. Aku merasakan tenggorokanku kering. Aku memaksa diriku berpikir, mungkin suara dari televisi tetangga, mungkin orang lewat di luar. Tapi bisikan itu seperti berada di dalam rumah, bukan dari luar. Seperti menembus dinding. Aku turun dari ranjang tanpa suara, berjalan ke pintu kamar tamu. Aku memegang gagangnya. Dinginnya logam membuat jari-jariku gemetar. Aku menahan napas, memutar gagang pelan. Pintu terbuka sedikit. Lorong gelap. Lampu ruang tamu mati. Hanya cahaya dari lampu jalan luar yang masuk lewat celah gorden, membuat garis-garis pucat di lantai. Aku mengintip. Tidak ada siapa-siapa. Aku melangkah satu langkah ke lorong. Lantai kayu mengeluarkan bunyi kecil. Aku berhenti, menahan napas. Tidak ada suara balasan. Aku maju lagi, sampai aku bisa melihat pintu kamar utama di ujung lorong. Pintu itu tertutup rapat. Aku berdiri di sana, menatap pintu kamar utama seperti menatap mulut yang menahan rahasia. Aku menempelkan telinga pelan. Dari dalam, ada suara napas. Ter-ter. Suami tidur. Atau berpura-pura tidur. Di tengah napas itu, aku mendengar bunyi lain. Pelan. Seperti sesuatu digeser. Seperti tangan meraba permukaan meja. Bunyi itu bukan dari lorong. Bunyi itu dari dalam kamar utama. Aku mundur setengah langkah. Jantung ke mannequin tolong rezek. Aku menelan. Bunyi itu berhenti. Lalu terdengar lagi, lebih jelas, gesekan kain, seperti seseorang berdiri, lalu duduk. Aku membeku. Aku ingin mengetuk pintu. Aku ingin membuka. Tapi tangan dan kakiku tidak bergerak. Ada rasa takut yang lebih dalam dari sekadar ada orang di kamar. Ini rasa takut bahwa pintu itu memisahkan dua versi kenyataan, versi yang selama ini kujalani, dan versi yang aku belum siap lihat. Aku kembali ke kamar tamu dengan langkah yang terlalu pelan. Aku menutup pintu pelan, duduk di ranjang, dan menatap gelap. Napasku pendek. Pikiranku berputar, mencoba menyusun penjelasan yang tidak menghancurkan hidupku sendiri. Tapi catatan di kepala mulai jelas, suara selalu muncul saat aku sendirian di kamar tamu.
Suara selalu berhenti saat aku bergerak. Suara tidak datang dari luar rumah. Dan malam ini, suara itu berasal dari arah kamar utama. Aku menatap jam. 2.12. Aku menutup mata, tapi bukan untuk tidur. Untuk menahan air mata yang hampir jatuh karena rasa bersalah yang aneh. Bersalah karena mencurigai orang yang kucintai, bersalah karena tidak berani membuka pintu, bersalah karena tubuhku bereaksi seolah rumah ini sedang mempersiapkan sesuatu. Pagi datang, dan aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus berpura-pura ini hanya imajinasi. Ketakutan berubah menjadi kebutuhan untuk tahu. Lampu dapur menyala terlalu terang. Suaranya, dengung listrik kecil, terasa seperti teriakan di telingaku. Aku berdiri di depan wastafel dan mendadak lupa kenapa aku memegang gelas. Air Mengler. Aku menatapnya, tapi yang kulihat justru lorong gelap semalam, pintu kamar utama yang tertutup, dan bunyi gesekan yang berhenti tepat saat aku mendekat. Hari itu tubuhku bergerak seperti biasa, tapi pikiranku tinggal di malam. Aku menghabiskan pagi dengan mata yang panas dan kepala berat, seolah ada batu kecil di dalam tengkorak yang terus bergeser setiap kali aku menoleh. Cahaya matahari dari jendela terasa menusuk. Suara sendok menyentuh piring membuatku tersentak. Bahkan notifikasi ponsel tetangga yang samar dari luar rumah membuat dadaku menegang. Suamiku sarapan tanpa melihatku. Ia mengunyah pelan, membaca berita di ponselnya. Aku memperhatikan garis rahangnya saat ia menelan. Terlalu tenang. Terlalu rapi. Kamu pucat, katanya akhirnya. Pendek. Kurang tidur, jawabku. Tidur aja siang nanti, katanya, masih menatap layar. Aku mengangguk. Kata-kata itu seperti penutup, bukan perhatian. Aku ingin bertanya, kenapa kamu tidak tidur di kamar tamu sekali saja? Kenapa pintu kamar utama selalu tertutup? Tapi pertanyaan itu terasa seperti mengundang sesuatu yang belum siap kuterima. Saat ia berangkat, ia meraih kunci mobil dari meja, lalu berhenti sebentar seolah mengingat sesuatu. Ia menoleh ke arah lorong. Pintu kamar utama tertutup. Ia berjalan ke sana, menyentuh gagangnya, lalu kembali tanpa membuka. Gerakannya cepat, seperti kebiasaan. Seperti memeriksa sesuatu yang harus tetap terkunci. Aku berdiri di dekat meja makan, pura-pura merapikan piring. Di dalam dadaku, rasa curiga tumbuh pelan, bukan seperti api, lebih seperti jamur di dinding. Diam, lembab, dan tidak terlihat sampai sudah terlalu banyak. Sepanjang siang aku mencoba menenangkan diri dengan logika yang tersisa. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya sensitif karena kurang tidur. Aku mencatat gejala. Pusing, mual ringan, sulit fokus, dan mencoba menempelkan label yang masuk akal. Stres, kafein, hormon. Apapun selain, rumahku menyembunyikan sesuatu. Aku membersihkan rumah untuk mengalihkan. Aku menyapu. Aku mengepel. Aku menata ulang bantal di sofa. Tapi setiap kali aku lewat lorong menuju kamar utama, aku merasakan sesuatu seperti tarikan halus di belakang mata, dorongan untuk melihat, untuk membuka, untuk memastikan. Dan setiap kali aku hampir melakukannya, ada bayangan suamiku di kepalaku, tenang, mengatakan, cuma sementara. Siang menjelang sore, aku berdiri di depan pintu kamar utama untuk pertama kalinya saat rumah benar-benar sunyi. Tidak ada televisi. Tidak ada bunyi motor lewat. Hanya detik jam dan napasku sendiri yang terasa terlalu keras. Aku mengangkat tangan, menempelkan telapak pada pintu kayu. Dingen. Aku menekan sedikit, seolah pintu itu bisa memberi jawaban dengan cara sederhana. Terbuka atau tidak? Terkunci. Aku menarik napas cepat. Terkunci di siang hari. Saat suamiku tidak ada. Kunci itu bukan untuk privasi tidur. Itu untuk menahan sesuatu. Aku mundur satu langkah, menatap sekeliling, lalu mendekat ke jendela kamar utama yang menghadap taman kecil samping rumah. Gordennya tertutup rapat dari dalam. Biasanya tidak. Biasanya ia membiarkan cahaya masuk. Aku menelan, lalu memaksa diri melakukan sesuatu yang terasa memalukan. Aku merangkak sedikit, menempelkan mata ke celah kecil di pinggir gorden dari luar, hanya beberapa milimeter. Aku tidak melihat banyak. Jelek. Tapi ada pantulan kecil, seperti kaca, memantulkan cahaya samar.
Bukan cermin biasa. Bentannya kotak. Terlalu rapi untuk sekadar dekorasi. Aku mundur cepat, seolah tertangkap. Jantungku berdetak keras. Aku menatap tangan sendiri yang gemetar, lalu tertawa kecil tanpa suara. Ini tidak normal. Ini bukan aku. Aku bukan orang yang mengintip kamar sendiri. Tapi tubuhku bergerak tanpa minta izin, karena tubuhku sudah lebih dulu percaya ada bahaya. Malam datang dan logika semakin lemah. Saat suamiku pulang, ia membawa kantong belanja kecil. Ia menaruhnya di dapur, mengeluarkan obat flu dan vitamin. Kamu minum ini, katanya. Aku nggak flu, jawabku. Buat daya tahan, katanya singkat. Kamu kelihatan lima. Aku memegang botol vitamin itu. Dinginnya plastik terasa seperti sesuatu yang ditawarkan untuk menutup mulut. Aku tidak menuduh. Aku hanya menatapnya. Kamu kenapa akhir-akhir ini cepat tidur? Tanyaku, hati-hati. Ia menatapku sebentar. Kerja. Kenapa pintu kamar utama selalu ditutup? Biar debu nggak masuk, jawabnya cepat. Debu dari mana? Ia menghela napas tipis. Ventilasi. Aku mengangguk, seolah menerima. Tapi ada jeda kecil di antara kalimat-kalimatnya yang tidak bisa kutelan. Jeda itu terasa seperti ruang kosong yang sengaja ia sisakan agar aku tidak masuk lebih jauh. Malam itu aku berbaring di kamar tamu dengan lampu kecil menyala. Aku memutuskan tidak akan mengintip lagi. Tidak akan menempelkan telinga. Aku akan tidur. Aku akan memulihkan diri. Aku akan menjadi normal lagi. Aku menutup mata dan mencoba menghitung napas. 1, 2, 3. Tapi di setiap angka, aku mendengar langkah yang belum datang, mendengar bisikan yang belum muncul. Aku memutar tubuh, memeluk bantal. Klik keberkeringat dingin. Suamiku berjalan ke kamar utama. Pintu tertutup pelan. Klik kunci terdengar jelas dari lorong. Klik. Bunyi itu kecil. Tapi seperti palu yang memukul paku terakhir di peti. Aku duduk mendadak. Detik jam dinding berjalan. Aku menatap pintu kamar tamu yang sedikit terbuka. Lorong gelap. Tidak ada gerakan. Aku merasa bodoh. Aku merasa lemah. Aku merasa seperti orang yang menciptakan monster dari bayangan. Aku menekan telapak tangan ke mata, mengusap wajah, mencoba menghapus ketakutan seperti menghapus debu. Lalu ponselku bergetar. Pesan dari suamiku, padahal jarak kami hanya beberapa meter. Tidur ya. Jangan kebanyakan pikiran. Aku menatap layar lama. Kenapa ia mengirim pesan, bukan bicara? Kenapa ia memilih jarak, bahkan dalam rumah sendiri? Aku mengetik balasan, iya. 2 huruf. Itu saja. Lampu kecil di sudut berkedip sebentar, lalu stabil. Mungkin listrik. Mungkin aku saja. Tapi detik itu cukup membuat dadaku sesak. Aku bangun, berjalan ke ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Aku berdiri di dekat jam dinding, menatap pintu kamar utama di ujung lorong. Gelap menelan garis-garis ruangan. Aku merasakan kaki-kakiku seperti bukan milikku. Aku kembali ke kamar tamu, mengambil buku catatan kecil yang kusimpan di tas. Aku menulis, pintu kamar utama dikunci dari dalam jam 22.41. Pesan masuk pukul 22.42. Tangan kananku sedikit gemetar, tapi tulisan tetap terbaca. Catatan membuatku merasa tidak gila. Catatan adalah tali. Aku menutup buku, menaruhnya kembali. Aku berbaring lagi. Aku memaksa diri tidur. Aku terbangun karena suara yang tidak bisa dijelaskan dengan pipa. Seperti kain digeser. Lalu seperti sesuatu jatuh pelan, bukan jatuh keras, lebih seperti diletakkan dengan tergesa. Aku membuka mata. Jam menunjukkan pukul 1.58. Nafasku berhenti sejenak, lalu kembali, pendek dan cepat. Aku mendengarkan. Ada suara napas lain di rumah? Atau itu napasku yang memantul? Aku bangun, berjalan tanpa suara ke pintu kamar tamu. Celahnya menunjukkan lorong kosong. Tapi ada cahaya tipis di bawah pintu kamar utama. Suamiku menyalakan lampu. Tengah malam, cahaya itu merayap seperti garis pisau. Aku menempelkan telinga ke pintu kamar tamu yang terbuka, mendengarkan lebih jauh. Ada bisikan.
Kali ini lebih jelas, tapi tetap tidak utuh. Seperti dua orang berbicara pelan agar tidak terdengar. Aku merasakan perutku mual. Aku berdiri kaku. Otakku mencoba bekerja, mungkin suamiku sedang menelepon. Mungkin ia bangun untuk minum. Tapi bisikan itu tidak terdengar seperti telepon. Itu terdengar seperti suara dalam ruangan. Aku ingin lari. Aku ingin menutup pintu kamar tamu dan berpura-pura tidak mendengar. Tapi sesuatu dalam diriku, sesuatu yang sudah terpojok, mendorongku maju. Aku melangkah ke lorong. Lantai kayu hampir tidak berbunyi. Aku mendekat ke pintu kamar utama. Cahaya di bawahnya semakin jelas. Aku berhenti di depan pintu itu, menahan napas sampai dada terasa sakit. Di dalam, ada suara gesekan lagi. Seperti laci dibuka, lalu ditutup, lalu bunyi plastik. Seperti sesuatu dibungkus. Aku menempelkan telapak tangan ke pintu. Hengget. Ada orang di sana. Lebih dari satu? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu aku tidak bisa pulang ke tidur setelah ini, bukan lagi. Aku menarik tangan. Aku mundur satu langkah. Dalam langkah mundur itu, kakiku menyentuh sesuatu di lantai lorong. Benda kecil. Aku menunduk. Kunci. Kunci kecil warna perak, tergeletak di dekat ujung karpet lorong. Kunci yang tidak seharusnya berada di sini. Kunci dengan gantungan plastik bening yang biasanya dipakai untuk label nomor kamar. Seperti kunci cadangan yang dibeli di tukang kunci. Seperti kunci yang dibuat untuk sesuatu yang tidak ingin disebut. Aku memungutnya perlahan. Dinginnya logam menusuk jari. Aku menahan napas, memandang pintu kamar utama. Cahaya di bawah pintu masih ada. Suara di dalam berhenti seketika, seperti seseorang menahan napas juga. Aku berdiri membeku, kunci di telapak tangan. Aku merasa seperti anak kecil yang ketahuan mengintip rahasia orang dewasa. Siapa di luar? Suara suamiku terdengar dari dalam. Pelen. Tenang. Terlalu tenang. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Lidiku Teresa Kaku. Ada langkah mendekat dari dalam. Cahaya di bawah pintu bergerak, seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Gagang pintu berputar sedikit. Tidak terbuka. Seperti ia mencoba tanpa membuat bunyi. Aku mundur cepat, kembali ke kamar tamu, menutup pintu perlahan, lalu bersandar di dinding. Jantungku berlari. Tangan yang memegang kunci gemetar hebat. Aku menatap kunci itu di bawah lampu kecil. Ada goresan baru di sisi logamnya. Baru dipakai. Baru dicetak. Aku membaliknya, melihat angka kecil terukir di kepalanya, 03. Kunci nomor 3 untuk apa? Untuk pintu mana? Untuk kamar apa? Untuk sesuatu di dalam rumah ini yang bahkan aku tidak tahu ada? Aku menelan, merasakan tenggorokan seperti terbakar. Langkah di luar kamar tamu terdengar sebentar, lalu menjauh. Rumah kembali sunyi. Tetapi sunyi ini bukan sunyi damai. Ini sunyi setelah seseorang sadar ia hampir terlihat. Aku duduk di ranjang, menggenggam kunci itu erat sampai telapak tanganku sakit. Logika yang selama ini kupakai untuk menenangkan diri runtuh pelan-pelan, seperti dinding yang retak dari dalam. Aku tidak bisa lagi mengatakan ini cuma pipa, cuma kayu, cuma imajinasi. Karena kunci ini nyata. Dan kunci ini bukan milikku. Aku baru sadar sesuatu yang mengerikan dari hal paling sepele, cara pintu kamar tamu menutup. Bukan bunyi klik biasa, lebih pelan, lebih rapat, seolah rumah ikut menahan napas. Dan sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar tidur lagi. Kasur kamar tamu masih berbau kapur barus dan kain yang lama tersimpan. Spray putih dengan motif bunga kecil yang sudah pudar, bantalnya keras seperti tidak pernah menerima kepala manusia. Lampu meja di sudut menyala kuning, membuat bayangan lemari kayu membesar di dinding seperti orang berdiri menghadapku. Di luar, jam dinding ruang keluarga terdengar lebih keras dari biasanya, tik-toknya seperti langkah sepatu yang tidak pernah sampai. Suamiku bilang, biar kamu lebih nyaman dulu. Kamar utama, lagi berantakan. Kalimatnya pendek. Terlalu rapi. Tidak ada penjelasan yang berantakan, tidak ada kata-kata sisa yang biasa keluar kalau seseorang jujur. Aku mengangguk, pura-pura menerima.
Aku bahkan tersenyum sedikit, jenis senyum yang dipakai orang untuk menutup percakapan. Di dalam dadaku, sesuatu mengencang, seperti tali yang ditarik pelan-pelan sampai tak ada ruang untuk bernapas. Sejak pemindahan itu, rutinitas rumah berubah tanpa suara. Bukan perubahan besar yang bisa diprotes. Justru perubahan kecil, perubahan yang kalau aku sebutkan, aku akan terdengar paranoid. Misalnya, suamiku mulai bangun lebih pagi. Dulu dia selalu malas membuka mata sebelum alarm ketiga. Sekarang, pukul 5 kurang, aku sudah mendengar langkahnya. Tidak berat. Terriker. Lalu bunyi kunci. Bukan kunci pintu depan. Bunyi kunci dari arah kamar utama. Aku belajar mengenali suara itu, logam kecil yang diputar hati-hati, kemudian pintu yang dibuka sebentar, lalu ditutup lagi dengan cara yang sama, tanpa menggesek kusen. Di meja makan, dia tetap menyuapi anak kami seperti biasa, menuang susu, memotong roti. Tangganya hanggat. Senyumnya Pak. Bahkan ketika aku menatapnya terlalu lama, dia hanya mengangkat alis. Kamu kenapa? Tanyanya, datar, seperti menanyakan cuaca. Kurang tidur, jawabku. Itu bukan bohong. Anak kami, Raka, mengunyah sambil menendang-nendang kaki kecilnya di bawah kursi. Ada selai kokelat di sudut bibirnya. Dia menoleh padaku dan berkata, Bunda, kamar Bunda sekarang kayak kamar nenek. Aku tertawa kecil. Terlalu kecil. Ayah. Bunda numpang dulu. Raka mengangguk, seolah dunia mudah dipindah-pindahkan seperti mainan. Lalu dia menatap ke arah lorong, ke pintu kamar utama yang tertutup. Ayah bilang, itu kamar rahasia? Jari-jariku berhenti di udara. Selai coklat di bibir anakku tampak tiba-tiba seperti darah di cahaya lampu pagi. Kamar rahasia? Aku berusaha memasang nada main-main. Raka mengangkat bahu. Katanya jangan masuk. Ada barang kerja? Swamika menggangkit kanker kopi. Tidak menoleh. Tapi ada jeda. Sepersekian detik, cukup untuk membuat kulit tengkukku dingin. Raka, suamiku berkata pelan. Makan dulu. Raka menurut. Anak itu kembali pada dunianya, pada remah roti, pada susu yang meninggalkan garis putih di bibirnya. Aku menelan ludah. Menelan rasa ingin bertanya. Menelan segala hal yang bisa membuatku terlihat terlalu ingin tahu. Sejak itu, aku hidup seperti berjalan di lantai licin. Setiap langkah kupilih. Setiap kata kutimbang. Aku belajar bahwa di rumah sendiri, ada pusat yang terlarang. Dan pusat itu, kamar utama kami, tiba-tiba bukan lagi tempat tidur. Bukan lagi tempat baju kami berserakan. Bukan lagi tempat kami berdebat pelan tentang tagihan listrik lalu berbaikan dengan cara yang tidak pernah kami ceritakan pada siapapun. Sekarang, kamar utama adalah ruangan yang diubah diam-diam. Dan aku harus memahami alasannya tanpa membuat siapapun sadar aku sedang mencari. Malam pertama di kamar tamu, aku pura-pura tidur lebih cepat. Aku bahkan sengaja mematikan lampu sebelum suamiku selesai menyikat gigi. Dari balik selimut, aku mendengar dia berjalan ke lorong. Langkahnya berhenti di depan kamar utama. Ada bunyi plastik tipis, seperti seseorang membuka sarung tangan sekali pakai. Lalu sunyi. Aku menghitung detik. 1, 2, 3, sampai 100. Tidak ada apa-apa, kecuali jam dinding yang menolak berhenti. Pagi berikutnya, aku menemukan sesuatu yang kecil tapi mengusik. Di dekat pintu kamar utama, di sudut bawah tembok, ada noda hitam seperti bekas gesekan sepatu. Padahal suamiku selalu melepas sepatu di depan. Dan kalau itu bekas sesuatu yang digeser, berarti ada benda berat yang keluar masuk ruangan itu. Aku menunduk lebih dekat. Noda itu bukan hanya hitam. Ada lapisan seperti minyak, tipis, berkilau di cahaya. Bau yang samar menusuk hidungku. Bukan bau tanah. Bukan bau karet. Sesuatu seperti Antiseptic. Aku cepat-cepat berdiri. Jantungku seperti mengetuk dari dalam tulang rusuk, minta dibebaskan. Tanganku otomatis merapikan rambut, kebiasaan bodoh kalau gugup. Aku menoleh ke arah ruang keluarga. Suamiku sedang menyalakan televisi untuk Raka. Wajahnya santai. Seolah tidak ada ruangan yang berubah fungsi di belakang pintu itu. Hari-hari berikutnya,
Aku mengamati seperti orang yang sedang memata-matai gerak-gerik pencuri, tapi pencuri itu adalah orang yang tidur di rumah ini, yang tahu cara menyalakan kompor tanpa bunyi, yang tahu letak semua obat di laci, yang tahu bagaimana aku panik kalau ada suara kucing lewat atap. Dia mulai membawa pulang barang dari mobilnya setiap sore. Tidak banyak, tapi selalu dalam kantong hitam. Kantong sampah besar, tebal. Dia membawanya dengan kedua tangan, seolah berat. Dan selalu langsung ke kamar utama. Aku bersin kerjaan, katanya tiap kali. Kerjaan apa? Aku pernah hampir terpeleset bertanya. Dia menatapku sebentar. Mata itu tenang, tapi ada sesuatu di bawahnya, sesuatu yang seperti pintu lain yang tertutup rapat. Kamu nggak perlu mikirin. Nada suaranya lembut. Itu yang membuatnya lebih menakutkan. Aku memaksa diriku kembali ke hal-hal normal, menyapu, mencuci piring, menjemur baju. Aku mengatur napas setiap kali melewati lorong. Aku memikirkan hal-hal kecil supaya tidak teriak, bentuk ubin, suara kipas, bau sabun cuci. Tapi rumah ini berubah menjadi labirin. Lorong yang sama terasa lebih panjang. Pintu-pintu lebih diam. Bahkan jendela seolah menatap balik. Suatu siang, ketika suamiku pergi sebentar membeli galon, aku berdiri di depan pintu kamar utama. Pintu itu tertutup. Kuncinya sekarang berbeda, bukan kunci gagang biasa, tapi ada tambahan slot kecil seperti kunci keamanan. Tanganku terangkat sendiri, hampir menyentuh gagang. Aku berhenti. Aku mendengar suaraku di kepala, jangan bodoh. Jangan bikin jejak. Jangan jadi orang yang ingin tahu. Aku mundur selangkah. Tapi di bawah pintu, ada garis cahaya tipis. Itu berarti di dalam, lampu menyala. Padahal suamiku baru saja pergi. Berarti lampu itu tidak dimatikan. Berarti di dalam ada sesuatu yang harus tetap terang. Aku jongkok, mengintip dari celah bawah pintu. Aku cuma melihat lantai. Bukan lantai parket kamar kami yang hangat, tapi sesuatu yang tampak seperti lapisan plastik bening menutup seluruh lantai. Dan ada bayangan benda besar, berkaki, seperti meja. Aku hampir menyentuhkan pipiku ke lantai. Lalu aku mencium lagi bau itu. Antiseptic. Lebih kuat sekarang. Aku cepat berdiri ketika mendengar suara kunci pintu depan. Panik membuat tubuhku bergerak terlalu cepat. Aku melangkah ke dapur, pura-pura membuka kulkas, padahal tangan gemetar sampai botol minum berdenting. Suamiku masuk membawa galon. Kamu di dapur? Iya, jawabku, suara yang kupaksa stabil. Dia lewat di belakangku. Aku menahan napas. Dia berinci sejena. Aku bisa merasakan, tanpa menoleh, bahwa matanya menatap arah lorong. Ke tempat aku tadi berdiri. Kulkasnya dingin banget ya, kataku cepat, bodoh. Dia tidak tertawa. Ayah. Satu kata. Tapi di antara kata itu, ada ruang kosong yang dingin. Malamnya, aku tidak bisa menahan lagi. Saat dia menidurkan Raka, aku berdiri di pintu kamar tamu, menatap lorong yang gelap. Lampu ruang tengah sudah dimatikan. Hanya ada cahaya dari lampu dapur yang kupasang rendah. Aku menunggu sampai suara napas Raka terdengar teratur. Lalu suara langkah suamiku keluar dari kamar anak. Dia melewati lorong, mendekat. Aku buru-buru masuk kamar tamu, mematikan lampu. Burberry. Memejamkan mata. Menjadi batu. Pintu kamar tamu terbuka pelan. Ada bayangan masuk, tinggi, tenang. Suamiku berdiri di ambang, tidak bicara. Aku merasakan tatapannya seperti tangan yang meraba-raba wajahku tanpa menyentuh. Kamu sudah tidur, bisiknya. Aku mengeluarkan suara yang terdengar seperti orang setengah sadar. Pintu menutup. Aku mendengar langkahnya menuju kamar utama. Bunyi kunci. Bunny plastic. Lalu, sesuatu yang lain. Suara mesin kecil, berdengung halus. Seperti kipas, tapi lebih berat. Lebih klinis. Suara yang tidak seharusnya ada di kamar tidur. Aku menatap langit-langit kamar tamu dalam gelap. Mataku perih karena tidak berkedip. Aku menghitung lagi. Serratus. 200. Suara mesin itu terus ada, seperti napas tambahan rumah. Pukul 2 lewat, suara itu berhenti. Aku mendengar bunyi air, seperti air mengalir ke ember.
lalu bunyi kain diperas. Aku memikirkan hal-hal lain. Aku memikirkan Raka. Aku memikirkan cara suamiku memotong apel untuk anak kami, selalu membuang bijinya dengan rapi. Aku memikirkan bagaimana orang bisa melakukan hal-hal rapi sambil menyembunyikan sesuatu yang kotor. Pagi berikutnya, aku menemukan kantong plastik kecil di tempat sampah dapur. Bukan kantong biasa. Kantong transparan dengan garis merah di atasnya, seperti kantong sampel di klinik. Ada label kecil yang sudah disobek, tapi aku sempat melihat huruf cetak, bio, lalu hilang. Tanganku membeku di atas tutup tempat sampah. Aku menatap kantong itu lama sekali. Rumah terasa terlalu sunyi. Bahkan suara Raka yang sedang menonton kartun di ruang keluarga terdengar jauh. Aku mengangkat kantong itu dengan ujung jari, seperti sesuatu yang bisa menular. Di dalamnya ada bekas cairan bening yang sudah mengering di sisi plastik. Tidak ada darah. Tapi justru itu yang membuatku lebih takut, cairan bening lebih mudah disembunyikan. Aku membuang kantong itu lebih dalam, menutup tempat sampah, lalu mencuci tangan terlalu lama. Sabun wangi lemon mendadak terasa seperti bau palsu yang dipaksakan di atas sesuatu yang busuk. Hari itu, aku membuat keputusan yang tidak masuk akal tapi terasa satu-satunya yang bisa kulakukan. Aku harus memastikan kebenaran. Tidak cukup mengendus. Tidak cukup menebak. Aku harus melihat. Tapi aku juga tahu, sekali aku ketahuan, permainan selesai. Aku tidak tahu permainan apa ini, tapi aku tahu suamiku memegang semua kartu. Aku menunggu kesempatan terbaik. Sore ketika hujan deras dan suara air di atap menelan semua bunyi. Suamiku bilang dia akan pergi sebentar ke bengkel. Raka kuajak tidur siang lebih cepat dengan alasan cuaca bikin ngantuk. Anak itu meringkuk di kasur kecilnya, memeluk boneka dinosaurus. Aku menatap wajahnya sampai napasnya melambat. Lalu aku berdiri di lorong, sendirian, dengan hujan sebagai tirai suara. Pintu kamar utama ada di ujung. Gelap di sekitarnya. Aku berjalan pelan. Telapak kakiku nyaris tidak menyentuh lantai. Aku berhenti di depan pintu. Aku tidak punya kunci. Tapi beberapa hari terakhir, aku memperhatikan, suamiku selalu menyimpan gantungan kunci di laci meja konsol dekat pintu depan, bukan di tempat biasa. Dan ada satu kunci kecil berwarna perak yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Aku mengambilnya. Tengen ke Denjen. Jari-jariku gemetar sampai kunci itu berbunyi kecil. Aku menahan napas, memasukkan kunci ke slot. Klik. Suara itu seperti tembakan di kepalaku. Aku memutar perlahan. Pintu tidak langsung terbuka, seolah ada tekanan dari dalam. Aku mendorong sedikit. Celah terbuka. Bau antiseptik langsung menerjang, bercampur bau plastik baru dan sesuatu yang lebih halus, bau logam hangat. Aku menahan dorongan untuk muntah. Aku membuka pintu sedikit lagi. Di dalam, kamar kami berubah total. Tempat tidur sudah tidak ada. Lemari digeser ke sudut, ditutup kain hitam. Lantai dilapisi plastik bening tebal, direkatkan dengan selotip di pinggir-pinggirnya seperti ruangan yang harus steril. Ada meja lipat di tengah, di atasnya lampu sorot kecil, lampu yang biasa kupikir hanya ada di salon atau klinik. Di samping meja, ada rak plastik berisi botol-botol, alkohol, cairan pembersih, gulungan perban, sarung tangan, masker. Dan di sudut dekat jendela, ada kursi. Bukan kursi biasa. Kursi dengan sabuk. Sabuk kulit yang dipasang di sandaran dan dudukan, seperti kursi yang dibuat agar seseorang tidak bisa berdiri. Maluk ke Kiring. Aku menelan, tapi tidak ada air di tenggorokan. Di dinding, ada papan kecil dengan kertas-kertas ditempel. Tidak banyak, tapi ada foto. Foto ukuran kartu pos. Aku melangkah mendekat, pelan, takut plastik lantai berderit. Foto itu buram, seperti diambil diam-diam dari jauh. Foto orang-orang, 2 pria, 1 wanita, wajah mereka sebagian tertutup bayangan, tapi aku mengenali satu hal yang membuat lututku lemas. Salah satunya memakai seragam sekolah yang mirip dengan sekolah Raka. Aku memegang tepi papan itu tanpa sadar. Yari-yariku menyentuh pin. Ada tulisan tangan di bawah foto, huruf kecil rapi, jam, tanggal, dan sesuatu seperti catatan kebiasaan. Pulang lewat gang belakang.
Beli rokok di warung depan. Sendirian. Aku mundur selangkah. Napasku jadi pendek-pendek. Ini bukan barang kerja. Ini bukan berantakan. Ini persiapan. Aku berbalik, mataku menyapu ruangan. Di sudut lain ada kotak pendingin kecil. Cooler box. Jenis yang biasa dipakai membawa vaksin atau daging beku. Di atasnya ada stiker pudar dengan simbol biohazard. Aku merasa ruangan berputar. Kamar ini bukan lagi tempat kami tidur. Kamar ini pusat labirin. Dan aku baru saja masuk ke pusatnya. Aku harus keluar. Aku harus menutup pintu, mengembalikan kunci, berpura-pura tidak melihat apa-apa, dan memikirkan cara menyelamatkan Raka, cara menyelamatkan diriku, tanpa memicu sesuatu yang belum aku pahami. Aku melangkah mundur, pelan, hampir berhasil. Tapi kakiku menyenggol sesuatu di lantai, sebuah ember kecil yang tertutup kain. Ember itu bergeser sedikit. Suara gesekan plastik dengan lantai terdengar, kecil tapi tajam. Aku membeku. Lalu, dari luar kamar, terdengar bunyi yang tidak seharusnya ada. Bunyi pintu depan terbuka. Hujan masih deras, tapi langkah kaki di ubin teras terdengar jelas. Berat, cepat, seperti seseorang yang pulang lebih awal tanpa rencana. Aku menatap pintu kamar utama yang masih setengah terbuka. Aku menatap lorong gelap di luar. Di dada, jantungku memukul begitu kencang sampai aku yakin seluruh rumah bisa mendengarnya. Suara suamiku terdengar dari ruang depan, tenang seperti biasa, seperti tidak ada yang salah di dunia. Kamu di mana? Aku menahan napas sampai paru-paruku sakit. Tanganku meraih gagang pintu kamar utama, berniat menutup pelan. Tapi di saat yang sama, bayangan bergerak di ujung lorong, bayangan tubuh yang mendekat. Aku tahu, kalau pintu ini tertutup terlalu cepat, dia akan tahu. Kalau aku diam terlalu lama, dia akan melihat. Aku berdiri di ambang ruangan yang bukan lagi milikku, dengan bau antiseptik menusuk hidung, dengan kursi bersabuk menatapku dari sudut, dengan foto-foto di dinding yang terasa seperti mata. Langkah itu makin dekat, dan dalam 1 detik yang panjang, aku mengerti satu hal. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Teleponku tidak berdering. Justru itulah yang membuat tanganku gemetar. Layar gelap, sunyi, seperti tahu bahwa satu panggilan saja bisa meruntuhkan semua yang kusembunyikan. Aku menunggu sampai rumah benar-benar tenang. Raka tertidur dengan napas kecil yang tersendat, satu tangannya mencengkeram ujung selimut. Suamiku di kamar utama, atau ruang yang dulu kamar utama, dengan pintu tertutup rapat. Tidak ada suara mesin malam ini. Hanya hujan yang tersisa di talang, menetes pelan seperti hitungan mundur yang terlalu panjang. Aku duduk di tepi kasur kamar tamu, memegang ponsel dengan kedua tangan. Ada satu nama yang sejak sore berputar-putar di kepalaku. Satu orang yang tidak tinggal di rumah ini. Satu orang yang pernah melihatku sebelum aku belajar cara berjalan tanpa suara. Maya. Kami tidak dekat-dekat amat. Dulu rekan kerja, lalu sama-sama resign, lalu sesekali bertukar pesan soal anak, soal harga cabai, soal hidup yang tiba-tiba terasa sempit. Dia tinggal 2 kecamatan dari sini. Jauh cukup untuk aman. Dekat cukup untuk dicapai. Aku membuka chat. Menjetek. Mengepas. Mengetik lagi. Aku butuh ngobrol. Penting. Terlalu dramatis. Ada waktu besok? Aku pengen cerita. Terlalu biasa. Aku menatap layar lama sekali. Lalu menulis pendek, dingin, seperti pesan orang yang tidak ingin menarik perhatian. Besok bisa ketemu sebentar? Ada hal aneh. Aku nggak enak ngomong di chat. Titik. Kirim. Aku meletakkan ponsel di kasur, seolah benda itu panas. Menunggu. Mendengarkan. Setiap bunyi kecil dari lorong membuat bahuku menegang. Aku menghitung detik dengan napas. Balasan datang 5 menit kemudian. 5 menit yang terasa seperti 5 jam. Bisa. Siang. Di luar aja. Camwoke. Aku menutup mata. Mengangguk pada udara. Oke, bisikku pada diri sendiri. Besoknya, aku menyiapkan semuanya seperti hari biasa. Terlalu biasa. Aku menyiapkan sarapan, mengecek tas Raka, menyapu remah roti.
Aku tidak menyebutkan rencana keluar rumah. Tidak perlu. Aku hanya bilang mau ke minimarket setelah antar Raka ke sekolah. Suamiku mengangguk sambil mengikat tali sepatu anak kami. Jangan lama. Nada itu netral. Tapi kata-kata itu menempel di kulitku. Di luar, matahari siang terasa kejam. Terang, tanpa bayangan. Aku dan Maya bertemu di warung kopi kecil dekat bengkel motor. Tempat itu selalu ramai, tapi tidak ribut. Mesin kopi mendesis pelan. Sendok beradu dengan gelas. Ada musik lama yang diputar terlalu kecil untuk dikenali. Maya sudah duduk di pojok, punggungnya menghadap dinding. Dia melihatku datang dan berdiri setengah, lalu duduk lagi. Matanya menyapu wajahku, cepat, seperti memeriksa retakan. Kamu kurusan, katanya. Aku duduk. Kamu kelihatan capek. Dia tersenyum cepis. Semua orang capek? Kami memesan kopi. Diam sejenak. Aku merasakan jantungku berdetak di tenggorokan. Ini bagian paling berbahaya, memilih apa yang akan diceritakan dan apa yang harus tetap terkunci. Aku pindah kamar, kataku akhirnya. Maya menjerniat. Pindah kamar? Kamar tamu, kataku. Katanya sementara. Dia menunggu, tidak memotong. Itu salah satu alasan aku memilihnya. Ada yang berubah, lanjutku, di rumah. Hal kecil, tapi nggak masuk akal. Kantonia, suaranya pelan. Aku menatap cangkir kopi. Permukaannya bergetar sedikit karena tanganku. Bau antiseptik. Kantong ini. Suara mesin malam. Maya tidak langsung bereaksi. Dia hanya mengangguk sekali. Seperti mencatat. Aku nggak bilang semuanya, kataku cepat. Aku cuma ngerasa rumahku bukan rumah lagi. Dia menarik napas. Kamu takut sama suamimu? Pertanyaan itu tajam. Aku tidak menjawab langsung. Aku menimbang kata, takut, seperti benda asing. Aku takut salah, kataku. Takut kelihatan mencurigakan. Takut bikin sesuatu terjadi. Maya menatapku lama. Kamu percaya dia? Pertanyaan itu lebih sulit. Aku menggeleng pelan. Gerakan kecil, hampir tak terlihat. Dia menyandarkan punggung. Oak. Kita pelan-pelan. Kami bicara terpotong. Aku menyensor diriku sendiri tanpa sadar. Aku tidak menyebut kursi bersabuk. Tidak menyebut foto-foto. Aku hanya menyebut pola, jam bangun yang berubah, barang dibawa masuk malam hari, pintu terkunci. Maya mendengarkan. Sesekali dia bertanya, singkat. Sekapan? Anak kamu lihat apa? Ada orang lain. Aku nggak tahu, kataku terlalu sering. Kamu perhatiin satu hal, katanya akhirnya. Perubahan itu nggak acak. Ada Uraten. Aku mengangkat kepala. Pindah kamar dulu, lanjutnya. Bikin kamu jauh dari pusat rumah. Lalu rutinitas berubah. Lalu rahasia. Itu bukan impuls. Kata, direncanakan, menggantung di antara kami tanpa diucapkan. Aku menelan. Kamu mikir apa? Aku mikir, katanya hati-hati, kalau ini cuma soal kamu, dia nggak perlu sejauh itu. Kata-kata itu menabrakku pelan, tapi tepat. Kalau ini cuma pertengkaran rumah tangga. Kalau ini cuma jarak emosional. Tidak perlu plastik di lantai. Tidak perlu bau antiseptik. Aku nggak mau bikin laporan, kataku cepat. Aku cuma mau, ngerti, dan jaga anakku. Maya menggengak. Pinter. Dia mencondongkan tubuh. Suaranya turun. Kita anggap ini pengumpulan pola, bukan tuduhan. Kami menyusun rencana dengan kata-kata sederhana. Tidak ada heroisme. Tidak ada aksi besar. Hanya hal-hal kecil, mencatat jam. Memotret kalau aman. Menyimpan bukti di tempat yang tidak bisa dijangkau dari rumah. Kamu jangan simpan apapun di ponsel utama, katanya. Cloud. Atau kirim ke aku. Aku mengangguk. Kalau ketahuan, kita pastikan nggak ketahuan. Kalimat itu tidak meyakinkan. Tapi cukup untuk berdiri. Sebelum berpisah, Maya menggenggam tanganku sebentar. Kalau kamu berubah pikiran, kabari. Kalau kamu merasa dia curiga, berhenti.
Aku mengangguk lagi. Aku tidak percaya pada jaminan. Aku percaya pada jarak dan waktu. Di rumah, aku kembali ke peran lamaku. Aku tersenyum pada suamiku. Aku bertanya hal-hal remeh. Aku tertawa di tempat yang tepat. Tapi sekarang, aku juga melihat hal-hal yang dulu terlewat. Misalnya, kamera kecil di sudut garasi yang dulu kupikir milik tetangga. Ternyata menghadap ke halaman kami. Aku tidak pernah melihatnya menyala. Tapi aku melihat pantulan lensa saat matahari sore tepat. Misalnya, pesan singkat yang masuk ke ponsel suamiku malam-malam. Dia tidak menyembunyikannya. Dia membiarkannya tergeletak. Tapi layar selalu menghadap ke bawah. Misalnya, jadwal Raka. Tiba-tiba suamiku lebih tahu jam pulang les. Lebih tahu guru mana yang menjemput. Lebih sering menunggu di pagar. Aku mencatat semua. Di kepala. Di napas. Di jeda antara kata. Malam hari, aku mengirim pesan ke Maya. Singkat. Tanpa detail. Dia pasang kamera. Aku baru sadar. Balasan datang cepat. Di mana? Garasi. Tolong foto. Jangan dekat-dekat. Aku menunggu sampai suamiku mandi. Aku membuka pintu dapur pelan. Aku memotret dari jauh, berpura-pura memotret pot bunga. Jantungku berdentam keras. Aku mengirim foto itu, lalu menghapus jejaknya. Hari demi hari, tekanan waktu terasa makin nyata. Seperti pasir di tangan yang bocor. Aku merasa dia mulai memperhatikan aku memperhatikan. Tatapannya lebih lama. Pertanyaannya lebih sering diulang. Kamu kemana tadi? Lama ya di luar? Kenapa ponselmu sering sunyi? Aku menjawab pendek. Consistent. Tidak defensif. Aku belajar dari Maya, jangan berubah terlalu drastis. Jangan jadi versi dirimu yang berbeda. Raka suatu malam bertanya sambil setengah mengantuk, "Ayah kenapa sering ngobrol sama orang di pagar?" Aku membeku. "Orang siapa?" "Om," kata Nia. "Pakai jaket gelap." Aku mengelus rambutnya. "Mungkin tetangga." Dia menggeleng kecil. "Bukan. Aku nggak pernah lihat." Aku menunggu sampai Raka tertidur. Lalu aku ke kamar mandi. Mengunci pintu. Duduk di lantai dingin. Mengirim pesan ke Maya dengan jari gemetar. Dia ketemu orang. Di luar rumah. Butuh waktu lebih lama kali ini. Ketika balasan datang, nadanya berbeda. Oak. Ini penting. Aku cek sesuatu. Aku menatap layar lama. Cek apa? Polanya. Malam itu aku tidak tidur. Aku mendengar setiap bunyi. Setiap mobil lewat terasa seperti sinyal. Aku memikirkan hal yang tidak ingin kupikirkan, bahwa semua ini bukan hanya tentang satu rumah. Bahwa kamar utama kami mungkin bukan satu-satunya ruangan yang berubah fungsi. Kisokan Virginia. Maya menelepon. Bukan chat. Telepon. Aku menjawab di kamar mandi, keran kubuka pelan. "Kamu harus dengar ini," katanya tanpa basa-basi. Aku menahan napas. Aku hubungi kenalan lama. Bukan polisi. Bukan jurnalis. Orang IT. Dia bantu lihat kamera-kamera di area kamu. Jantungku turun. Bukan cuma satu, lanjutnya. Ada beberapa. Mengarah ke rumah kamu. Ke sekolah anak kamu. Ke gang belakang. Aku menutup mata. Ini bukan kerja satu orang, katanya. Ini terorganisir. Kata itu jatuh berat. Terorganizer. Lebih dari sekadar rahasia rumah tangga. Lebih dari sekadar satu ruangan terkunci. Waktu kamu sempit, kata Maya. Dan kamu harus anggap setiap langkah dia sudah dihitung. Aku mematikan keran. Sunyi tiba-tiba terasa terlalu keras. Di luar kamar mandi, aku mendengar suara suamiku memanggil Raka untuk sarapan. Suara yang sama, hangat, seperti biasa. Aku memegang ponsel erat-erat. Tangan ini ingin bergetar, tapi tidak boleh. "Apa yang harus aku lakukan?" bisikku. Di seberang sana, Maya diam sebentar. Aku bisa mendengar napasnya. "Kita lanjut," katanya akhirnya. Tapi lebih cepat. Dan lebih hati-hati. Telepon terputus. Aku berdiri di kamar mandi yang sempit, menatap bayanganku di cermin. Wajah yang sama.
Mata yang sekarang tahu terlalu banyak. Di luar, jam dinding berdetak. Tik, tuk. Setiap detik terasa seperti langkah yang mendekat. Tekanan waktu bukan lagi perasaan. Ia sudah jadi suara, dan suara itu tidak akan menunggu. Aku tahu topengnya retak dari cara dia menaruh sendok. Bukan jatuh. Bukan berisik. Hanya terlalu pelan, terlalu tepat, seolah dia sedang menahan sesuatu agar tidak bocor lewat gerakan kecil. Pagi itu, rumah terasa dingin walau matahari sudah masuk lewat kaca jendela. Raka makan bubur sambil meniup pelan, wajahnya masih setengah tidur. Suamiku duduk berseberangan denganku, kopi hitam di tangannya tidak disentuh. Matanya turun ke meja, lalu naik ke wajahku, lalu turun lagi, ritme yang baru. Seperti orang mengecek apakah sesuatu masih di tempatnya. Kamu ke minimarket lagi kemarin? Tanyanya. Aku mengaduk bubur Raka. Iya, beli susu. Lama? Aku mengangkat bahu. Antrian. Dia mengangguk sekali. Tidak puas, tapi tidak melanjutkan. Itu juga baru. Dulu dia akan meledak atau menutup dengan candaan. Sekarang, dia menahan, menyimpan, seperti menyusun sesuatu di dalam kepala. Aku menahan napas tanpa sadar. Di bawah meja, telapak tanganku basah. Aku ingat pesan Maya. Jangan berubah, jangan menantang, tapi jangan juga terlalu patuh sampai terlihat dibuat-buat. Garisnya tipis. Seperti berdiri di pinggir kolam gelap dan berpura-pura airnya tidak dingin. Setelah mengantar Raka ke sekolah, aku pulang dan menemukan pintu kamar tamu terbuka sedikit. Padahal aku yakin tadi menutupnya rapat. Aku berdiri di ambang, menatap celah itu seperti menatap luka kecil yang baru dibuka. Di dalam, selimutku terlipat lebih rapi dari biasanya. Bantalnya tegak. Ponsel cadangan yang kusembunyikan di bawah tumpukan handuk, aku cek dengan mata saja, tidak terlihat menonjol, tapi posisinya terasa sedikit berubah. Terlalu halus untuk dibuktikan. Terlalu jelas untuk diabaikan. Aku menutup pintu pelan. Tidak mengunci. Tidak ada yang harus terlihat berbeda. Siang hari, suamiku pulang lebih cepat dari biasanya. Suara motornya berhenti di depan rumah seperti hentakan yang sengaja diperlihatkan. Dia masuk tanpa melepas sepatu di teras. Langkahnya langsung ke lorong. Aku berdiri di dapur, tangan memegang sendok sayur, menunggu dia berkata sesuatu. Dia muncul di ambang pintu dapur dengan senyum yang dipaksakan. Masak apa? Sop. Aku menatap panci, bukan dia. Wangi, katanya. Lalu, tanpa alasan, dia membuka lemari piring. Menutupnya. Membuka laci sendok. Menutupnya. Seperti orang mencari sesuatu yang tidak hilang, tapi ingin memastikan aku tahu dia bisa mencari kapanpun. Aku menelan. Kemelapar. Jiamejeling. Enggak. Cuma, pengin di rumah. Kalimatnya hangat di luar. Di dalam, ada nada yang menggigit. Pengin di rumah. Seolah rumah ini miliknya, dan aku hanya penghuni yang harus menyesuaikan diri. Malam itu, suara kembali datang. Tidak lagi samar dari ujung lorong. Kali ini lebih dekat, lebih berani. Seperti dia berhenti peduli apakah aku mendengar atau tidak. Aku berbaring di kamar tamu, lampu dimatikan, mata terbuka. Dari celah bawah pintu, ada garis cahaya tipis dari arah kamar utama. Lalu bunyi yang membuat kulitku merinding, selotip ditarik. Panjang. Pelan. Lalu bunyi plastik diremas, bukan sekali, berulang, teratur. Aku menempelkan telinga ke bantal. Aku tidak ingin tahu. Tapi tubuhku ingin memastikan bahaya ada di mana. Kemudian, suara gesekan benda berat di lantai. Bukan geser meja biasa. Ini seperti sesuatu didorong dengan hati-hati. Lalu bunyi klik, logam, dan suara yang mirip rantai kecil ditarik. Aku menutup mata keras-keras. Di kepalaku muncul bayangan kursi bersabuk yang kulihat waktu itu. Bayangan itu seperti foto yang tidak bisa dihapus, menempel di belakang kelopak mata. Dari luar kamar tamu, langkah kaki mendekat. Berhenti. Tepat di depan pintu. Aku membeku. Napasku kuatur jadi dangkal, seperti orang tidur. Pintu tidak dibuka. Tapi aku mendengar sesuatu yang lebih halus, gesekan kain di kayu.
Seperti tangan menyentuh permukaan pintu. Seperti seseorang berdiri di sana, mendengarkan balik. Lalu suara suamiku, nyaris bisikan, menembus celah. Kamu belum tidur? Aku memaksa suara serak. Mau. Henning. Lalu, oke. Langkahnya menjauh. Tapi malam itu aku tahu, dia sedang menguji. Bukan mengonfirmasi. Menguji. Pagi berikutnya, dia mengubah aturan kecil lagi. Dia meletakkan ponselnya di meja makan, layar menghadap atas. Tidak pernah sebelumnya. Sila transparent. Seolah tidak ada yang disembunyikan. Kalau ada yang nelpon kamu, angkat aja, katanya sambil menuang kopi. Aku menoleh, pura-pura santai. Maksudnya? Kadang Maya suka nelpon, katanya, ringan. Terlalu ringan. Nama itu jatuh seperti benda keras. Aku tersenyum kecil. Jarang. Dia mengangguk, matanya tidak lepas dariku. Ayah. Aku cuma ngomong. Aku menahan tangan agar tidak gemetar saat memotong buah untuk Raka. Pesoman tailman. Tuk, tuk. Suara itu menenangkan. Ritme kerja. Ritme normal. Raka masuk dengan seragam sekolah, rambutnya masih acak. Ayah, hari ini jemput aku ya. Suamiku menepuk kepala Raka. Tentu. Lalu dia menatapku. Kamu ikut. Aku hampir salah mengira. Ikut? Sekalian jalan, katanya. Kita bertiga? Kalimat sederhana. Tapi itu tali. Itu kontrol. Itu cara halus untuk memotong ruang gerakku, menutup kemungkinan aku bertemu Maya, atau sekadar bernapas tanpa dia. Aku mengangguk. Boleh. Di dalam, aku menjerit tanpa suara. Siang hari, kami benar-benar pergi bertiga. Suamiku menyetir pelan, terlalu hati-hati. Tangan kirinya disetir, tangan kanan sesekali menyentuh pundak Raka di kursi belakang, gestur ayah yang perhatian. Tapi matanya sering melihat spion. Melihat aku, melihat pantulan wajahku. Mencari reaksi. Raka bercerita tentang temannya yang jatuh di lapangan. Aku tertawa di tempat yang tepat. Suamiku ikut tertawa, tapi tawanya seperti suara yang dipelajari. Di depan sekolah, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tersangkut, mobil hitam parkir di seberang, kaca gelap, mesin hidup. Tidak ada logo, tidak ada tanda, hanya diam, menunggu. Aku menelan. Aku tidak bisa menatap terlalu lama. Tapi aku merasakan keberadaannya seperti mata di tengkuk. Kamu lihat apa? Suamiku bertanya, masih menatap depan. Enggak, jawabku cepat. Cuma, rame. Dia mengangguk. Ayah. Hati-hati. Kata, hati-hati, itu bukan untukku. Itu peringatan. Malamnya, ketika Raka sudah tidur, suamiku tidak langsung ke kamar utama. Dia duduk di ruang keluarga, mematikan televisi, lalu menyalakan lagi. Mematikan. Menyalakan. Seperti orang tidak tahu harus menaruh dirinya di mana. Rutinitasnya tidak stabil sekarang. Ada kebocoran di dalam sistemnya. Aku berdiri di dapur, menunggu kesempatan mengirim pesan ke Maya. Ponselku ada di saku, tapi aku tidak berani menyentuhnya. Aku hanya bisa mendengar detak jam dan napas suamiku yang sengaja dibuat terdengar santai. Kamu kelihatan tegang, katanya tiba-tiba, dari ruang keluarga. Aku menoleh. Capek. Dia mengangguk. Capek itu wajar. Lalu dia menepuk sofa di sampingnya. Sini. Aku berjalan pelan, duduk dengan jarak yang sopan. Jarak yang dulu normal, sekarang terasa seperti jurang. Dia menatap layar televisi yang gelap. Kadang kita butuh ruang, ya? Aku diam. Kamu nyaman di kamar tamu? Dia tanya. Pertanyaan itu seperti jarum. Aku tersenyum kecil. Ya, lumayan. Dia menoleh. Matanya tenang, terlalu tenang. Kalau kamu nggak nyaman, bilang. Aku menahan napas. Aku nggak apa-apa. Dia mengangguk, lalu tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Bagus. Hening lagi. Lalu dia berkata, pelan, aku pengin kita jujur. Aku menatapnya. Hanya sebentar. Lalu kembali ke televisi. Kalau ada yang bikin kamu kepikiran,
lanjutnya, kamu cerita ke aku. Jangan ke orang lain. Kalimat itu pendek, tapi di dalamnya ada pagar tinggi. Aku mengangguk pelan. Ayah. Dia mengangkat tangan, menyentuh pipiku ringan. Sentuhan yang dulu membuatku tenang, sekarang membuat kulitku ingin lari. Aku tidak bergerak. Aku menahan. Aku jadi patuh. Good, bisiknya. Malam itu, suara di kamar utama semakin dekat, bukan karena jaraknya, tapi karena keberaniannya. Aku mendengar pintu kamar utama dibuka dan ditutup beberapa kali. Bunyi langkah yang tergesa. Bunyi barang dijatuhkan pelan. Lalu suara yang membuat darahku membeku. Suara seperti kain basah diseret di plastik. Aku menutup mulut dengan telapak tangan agar tidak mengeluarkan suara. Mataku panas. Aku tidak tahu apakah itu takut atau marah atau sesuatu yang lebih gelap. Aku harus memberitahu Maya. Tapi setiap kali aku meraih ponsel, aku membayangkan suamiku berdiri di balik pintu, mendengar getaran kecil, melihat cahaya layar lewat celah. Pagi berikutnya, aku menemukan kertas kecil di meja dapur. Kertas yang tidak ada semalam. Tidak ada nama. Hanya angka-angka ditulis rapi, seperti jadwal. 07. Tiu Antoroka. Pukul 9, belanja. Pukul 11.30 pulang. 15.00, jump it. Di bawahnya, satu kalimat yang membuat ruang dapur terasa mengecil, biar kamu nggak capek mikir. Aku menatap kertas itu lama. Tengenko, Dinjen. Ini bukan perhatian. Ini penjara yang disamarkan jadi bantuan. Aku mendengar suamiku turun dari kamar utama. Langkanya Ringen. Dia bersiul pelan, lagu yang tidak kukenal. Dia masuk dapur dan melihat kertas itu seolah baru ingat. Oh, itu, katanya, aku bikin biar kamu gampang. Aku memaksa tersenyum. Makasih. Dia mendekat, mengusap pundaku. Sama-sama. Lalu dia menatap meja. Menatap tempat aku biasanya menaruh ponsel saat masak. Ponselmu mana? Aku menelan. Di kamar? Ambil, katanya. Aku mau lihat fotonya Raka kemarin. Itu alasan yang masuk akal. Itu yang membuatnya menakutkan. Aku berjalan ke kamar tamu dengan langkah yang kuatur. Aku membuka laci, mengambil ponsel, jari-jariku terasa kaku. Aku kembali ke dapur dan menyerahkannya. Dia duduk, menyalakan layar. Jempolnya bergerak pelan. 1 swipe. 2, 3. Wajahnya tetap tenang. Tapi aku melihat otot rahangnya menegang sedikit, lalu lepas lagi. Foto yang mana? Dia tanya tanpa menatapku. Aku menunjuk. Itu. Dia membuka galeri. Mengi, sir. Menggeser lagi. Lama. Terlalu lama untuk mencari satu foto. Aku berdiri di belakangnya, menahan diri agar tidak merebut ponsel itu. Aku menelan ludah berkali-kali. Suara detak jam terdengar seperti palu. Akhirnya dia berhenti. Menatap satu layar. Tidak bicara. Aku tidak bisa melihat apa yang dia lihat. Tapi aku bisa merasakan perubahan udara. Seperti ruangan tiba-tiba kehilangan oksigen. Dia memutar sedikit layar ke arahku. Tidak ada foto Raka. Ada gambar buram, hasil jepretan pot bunga, dengan sudut garasi terlihat samar. Dan di sana, kecil tapi jelas, lensa kamera memantulkan cahaya. Dia menoleh perlahan. Senyumnya muncul lagi, tipis, retak. Kamu foto apa ini? Suaranya lembut. Terlalu lembut. Aku membuka mulut. Tidak ada suara keluar. Aku harus memilih kata dengan cepat. Satu kata salah, dan semuanya runtuh. Itu, potnya, bisikku akhirnya. Aku mau lihat daunnya. Dia mengangguk pelan, menatapku seperti menatap anak kecil yang baru belajar bohong. Oh, Henning. Lalu dia berdiri. Ponselku masih di tangannya. Dia berjalan ke lorong, ke arah kamar utama, tanpa menoleh. Kamu ikut, katanya. Bukan permintaan. Bukan ajakan. Perintah. Aku berdiri terpaku. Kakiku terasa berat seperti ditanam di lantai. Dari kamar anak, terdengar suara Raka bernyanyi kecil, tidak tahu apa-apa, masih di dunia yang aman. Suamiku berhenti di depan pintu kamar utama.
menoleh sekali ke arahku. Matanya tenang, tapi sekarang tidak ada lagi usaha untuk terlihat hangat. Ayo, katanya lagi, pelan. Aku melangkah. 1 langkah. 2. Setiap langkah seperti mendekati pusat labirin yang dulu kuhindari. Di bawah pintu kamar utama, garis cahaya menyala lebih terang dari biasanya. Dan ketika suamiku memutar kunci, bunyi klik itu terdengar seperti keputusan terakhir. Tidak ada jalan kembali. Aku masuk ke kamar itu tanpa suara, tapi rasanya seperti ada pintu lain yang tertutup di belakangku, pintu yang tidak akan pernah terbuka lagi. Cahaya lampu sorot menampar wajahku, putih dan dingin. Dan di bawah cahaya itu, semua kebohongan terlihat seperti noda. Suamiku berdiri di samping meja lipat, punggungnya lurus, tangan menyilang di dada. Dia tidak buru-buru. Tidak marah dengan cara orang pada umumnya marah. Matanya hanya fokus, seperti dokter yang menunggu pasien berhenti berbohong tentang gejala. Duduk, katanya. Aku tidak bergerak. Dia menunjuk kursi bersabuk di sudut. Kursi itu terlihat lebih nyata malam ini. Kulit sabunya mengilap, ada bekas lipatan seperti sering dipakai. Di dekat kaki kursi, ember tertutup kain yang dulu kusenggol ada di sana, lebih dekat ke tengah, seolah sengaja ditaruh untuk mengingatkanku. Aku nggak mau duduk di situ. Suaraku keluar kecil, tapi utuh. Dia mengangguk pelan, seolah menerima keberatan yang sudah diperkirakan. Oak, berdiri ayah. Hening beberapa detik. Aku mendengar detak jam dari luar kamar. Tik, tuk. Aku juga mendengar napasku sendiri, pendek dan kering. Dia mengangkat ponselku, menatap layar. Kamu foto kamera. Aku tidak menyangkal. Tidak ada gunanya. Kamu cari apa? Tanyanya. Aku menelan. Kebenaran. Dia tersenyum tipis. Kebenaran itu berat. Aku menatap lantai plastik. Plastik itu rapi, selotipnya lurus. Tidak ada ruang untuk kekacauan. Bahkan debu pun seolah dilarang. Kamu takut sama aku? Dia bertanya lagi. Aku ingin menjawab jujur, tapi jujur adalah senjata yang bisa berbalik. Aku takut sama apa yang kamu lakukan. Dia menghela napas, panjang, seperti orang yang baru sampai di ujung kesabaran. Lalu dia bergerak-gerak, mengambil sarung tangan, memasangnya perlahan. Bunyi karet menempel di kulit terdengar jelas, terlalu intim. Dia tidak memakainya karena perlu. Dia memakainya karena ingin aku melihat. Ini bukan buat kamu, katanya. Aku tertawa pelan tanpa humor. Terus buat siapa? Dia menatapku lama. Di matanya ada sesuatu yang dulu kukira cinta, perhatian yang teliti. Sekarang aku tahu bentuk lain dari perhatian itu, pengawasan. Kamu ingat tetangga kita yang hilang bulan lalu? Suaranya datar. Aku kaku. Bu Ratna. Dia mengangguk. Orang-orang bilang dia kabur. Utang. Masalah keluarga. Aku tidak menjawab. Aku ingat berita kecil di grup RT. Aku ingat fotonya disebar dengan caption yang terlalu cepat menyimpulkan. Dia nggak kabur, suamiku berkata. Dia dijual. Kata itu membuat perutku seperti ditendang pelan. Aku menggeleng, refleks. Kamu narang. Dia melangkah ke papan di dinding. Menyalakan lampu kecil di atasnya. Foto-foto itu muncul jelas. Wajah-wajah buram. Catatan jam. Pola pulang. Pola belanja. Pola hidup. Ini bukan permainan, katanya. Ini jaringan. Aku menatap foto seragam sekolah yang mirip seragam Raka. Tenggoro Kenko Meniampet. Kenapa ada anak-anak? Dia mengangkat bahu, gerakan kecil yang membuatku ingin menamparnya. Karena mereka gampang dipindah. Gampang dibungkam. Aku melangkah mundur 1 langkah, punggungku hampir menyentuh dinding. Udara kamar itu terasa tipis. Kamu, bagian dari itu. Dia Jion Cesar. Lalu mengangguk, seperti mengakui sesuatu yang netral. Aku yang menutup jalannya. Aku menatapnya tajam. Menyetap? Kamu maksudnya bantu. Aku mengamankan, katanya. Aku bikin rumah kita aman. Aku hampir tertawa lagi. Aman? Kata itu dipakai seperti selimut, padahal yang menutupi adalah sesuatu yang busuk. Kamu pindahin aku ke kamar tamu,
kataku, suara mulai bergetar, karena kamu nggak mau aku lihat ini. Dia mengangguk. Karena kamu gampang panik. Aku ingin berteriak, tapi aku menahan. Aku ingat Raka di kamar sebelah. Aku ingat suara nyanyiannya tadi. Dunia anak itu masih aman, setidaknya malam ini. Aku nggak pernah nyakitin kamu, suamiku berkata pelan. Aku bahkan ngatur jadwalmu supaya kamu nggak kena masalah. Masalah apa? Aku menekan tiap kata. Dia menatapku seperti menimbang apakah aku sudah layak tahu. Lalu dia berjalan ke cooler box kecil, membuka tutupnya sedikit. Dari dalam, keluar hawa dingin yang seperti bau besi. Aku tidak melihat isinya. Aku tidak mau. Tapi tubuhku sudah tahu itu bukan daging beku. Orang-orang itu, katanya, mereka butuh tempat transit. Mereka butuh orang yang gak banyak tanya. Aku menggigit bibir sampai sakit. Dan kamu pilih rumah kita. Dia menatap cooler box. Rumah kita cuma titik. Titik yang ada anakku di dalamnya, aku mendesis, akhirnya. Wajahnya berubah sedikit, retak yang lebih dalam. Justru karena ada anak, aku membeku. Orang gak akan curiga ke rumah keluarga, lanjutnya. Keluarga itu topeng terbaik. Kalimat itu menampar lebih keras dari apapun malam itu. Aku menatapnya dan tiba-tiba semua kenangan terasa seperti adegan yang dipasang ulang. Cara dia selalu ingin menjemput Raka, cara dia mengatur jam, cara dia memilih duduk menghadap pintu di restoran. Aku dulu menyebutnya perhatian. Ternyata itu strategi. Aku mengingat Maya di warung kopi, kata, terorganisir, yang jatuh berat. Dan sekarang, suara suamiku mengonfirmasi. Jaringan. Transit. Topeng. Kamu mau apa dari aku? Aku bertanya, pelan. Dia melangkah mendekat. Tidak agresif. Justru terlalu tenang. Tangannya, yang bersarung, mengangkat ponselku setinggi wajah. Aku mau kamu berhenti. Aku menahan napas. Kalau aku enggak? Dia tersenyum tipis lagi. Aku enggak pengen kamu bikin aku susah. Aku merasakan ancaman itu seperti ujung pisau di belakang kata-kata lembut. Tidak disebutkan, tapi jelas. Aku memaksa otakku bekerja cepat. Keputusan, bukan emosi. Maya pernah bilang, kalau kamu merasa dia curiga, berhenti. Tapi sekarang berhenti berarti menyerah. Berhenti berarti tinggal di rumah yang jadi titik transit. Berhenti berarti Raka menjadi bagian dari topeng yang dipakai orang lain. Aku menatap pintu kamar utama. Di bawahnya, garis cahaya keluar ke lorong. Di luar sana, kamar anak. Dinding tipis. Dunia yang harus kulindungi. Aku cuma mau Raka aman. Suaraku hampir tidak terdengar. Dia aman, suamiku jawab cepat, seolah itu janji. Aku menatap sarung tangan di tangannya. Sarung tangan itu bukan untuk aman. Dia diam. Lalu, pelan, dia melepas satu sarung tangan, membiarkannya menggantung di ujung jari. Kamu bikin ini jadi dramatis. Aku merasakan sesuatu naik dari perut ke dada, bukan keberanian yang meledak. Justru keberanian yang dingin, seperti air sumur. Keberanian yang lahir ketika tidak ada pilihan lain. Aku mengangguk sekali. Aku minta satu hal. Dia menatapku. Apa? Aku mau lihat bukti, kataku, sengaja. Kalau kamu bilang ini demi aman. Tunjukkan. Biar aku ngerti. Dia menyipitkan mata. Menilai. Lalu dia berjalan ke laci kecil di bawah meja, membuka. Mengambil map plastik banning. Ada kertas-kertas di dalam, fotokopi identitas, catatan transfer, nomor-nomor. Aku melihat sekilas logo bank, tanda tangan, stempel. Aku tidak butuh membaca semuanya. Aku hanya butuh bukti bahwa ini nyata. Dan itu nyata. Tenggang ke Berger. Tapi aku tidak boleh terlihat runtuh. Ada orang yang pegang ini, suamiku berkata. Kalau aku jatuh, mereka datang. Aku mengangkat kepala. Berarti kamu juga takut? Dia tersenyum, kali ini tanpa hangat. Aku realistis. Aku menatap map itu lagi. Di pojok kertas, ada nama yang membuat dada saya berhenti sesaat. Nama seseorang yang kukenal dari pengajian ibu-ibu.
Orang yang pernah tersenyum padaku sambil membagi kue. Aku menelan rasa mual. Skala bahaya lebih besar dari yang kupikir. Ini bukan satu pria. Ini lingkaran. Aku memaksa suaraku tetap rata. Terus malam ini kamu mau ngapain? Swamika menutap map. Menimpanya kembali. Malam ini aku cuma mau memastikan kamu paham. Dia melangkah lebih dekat, jarak kami tinggal 1 napas. Kamu bisa jadi bagian dari keluarga yang tenang. Kata, keluarga, terasa seperti borgol. Di saat itu, bunyi pelan terdengar dari luar rumah. Bukan dari dalam. Dari halaman. Suara mesin mobil berhenti. Lalu pintu mobil ditutup. Helen. Terlady. Aku melihat suamiku menoleh ke arah jendela. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menunjukkan dia menunggu seseorang. Dadaku mensiat. Ada orang datang? Dia menatapku lagi. Jangan panik. Kalimat itu bukan jawaban. Langkah kaki terdengar di teras. 2 pasang. Lalu suara ketukan kecil, bukan di pintu depan, tapi di jendela samping dekat kamar utama. 3 ketukan, jeda, 2 ketukan. Seperti sandi. Suamiku bergerak cepat. Bukan panik. Efficient. Dia mematikan lampu sorot, meninggalkan lampu kecil redup. Ruangan berubah lebih gelap, lebih mudah disembunyikan. Lalu dia menunjuk kursi bersabuk. Masuk sini, katanya, tegas. Aku membeku. Apa? Kalau kamu keluar sekarang, kamu bikin pertanyaan, katanya. Aku nggak mau mereka lihat kamu gelisah. Mereka. Jadi benar ada mereka. Aku menatap kursi itu. Kursi itu bukan tempat bersembunyi. Itu tempat mengendalikan. Aku menggeleng kecil. Aku nggak mau. Swamika mendekat. Suaranya turun. Ini cuma sebentar. Aku merasakan bahaya sekarang bukan lagi kemungkinan. Ini sudah di depan mata, mengetuk jendela. Di kepalaku, suara Maya terlintas seperti lampu kecil di ruang gelap, jangan simpan bukti di ponsel utama. Kirim ke aku. Aku sudah kirim foto kamera. Tapi bukan ini. Bukan map. Bukan nama-nama. Bukan sandi ketukan. Aku harus melakukan sesuatu yang cepat, halus, tanpa drama. Keputusan film, tapi ini bukan film. Saat suamiku menoleh lagi ke jendela, aku menggeser tubuh sedikit, tangan kiriku meraih ponsel yang masih di tangannya. Bukan merebut, hanya menyentuh, seolah minta. Dia refleks menyerahkan, mungkin karena yakin aku sudah takluk. Aku memegang ponsel, jari-jariku bergerak otomatis, membuka kamera tanpa melihat layar. Aku arahkan sedikit ke meja saat suamiku membalik badan, dan dalam 1 detik aku memotret map plastik yang terbuka setengah. 1 foto. Buram mungkin. Tapi ada angka, ada nama. Ada stempel. Suamiku menoleh cepat. Matanya menangkap gerakan tanganku. Apa itu? Suaranya tetap tenang, tapi lebih tajam. Aku tersenyum kecil, terlalu cepat. Aku cuma mau foto jadwal. Kamu bohong, katanya pelan. Ketukan di jendela terdengar lagi, lebih keras. Orang di luar tidak sabar. Suamiku melangkah maju, meraih ponsel. Aku mundur. Punggungku menyentuh dinding. Ruangan itu terasa mengecil, plastik lantai seperti air yang menahan kaki. Kasih, katanya. Aku menahan ponsel itu di dadaku. Aku cuma mau Raka selamat. Matanya bergerak, cepat, menilai. Lalu dia menurunkan suara sampai hampir bisik. Kalau kamu bikin ini kacau, kamu seret dia juga. Kalimat itu memukulku di bagian paling lunak. Tapi di saat yang sama, ia menyalakan sesuatu yang lain. Keputusan moral yang tidak lagi bisa ditunda. Aku menatap pintu. Di luar sana, kamar Raka. Aku harus memutus rantai ini malam ini, sebelum mereka masuk lebih jauh ke rumah yang sudah dijadikan titik. Aku mengangkat ponsel, bukan untuk melawan dengan kekerasan, tapi untuk satu hal, mengirim. Aku membuka chat Maya dengan gerakan yang sudah kulatih di kepala sejak lama. Jempolku menekan tombol kirim pada foto yang baru saja kuambil. Terkirim. Swamika membaku sepersekian detik. Retak itu akhirnya terlihat jelas di wajahnya, bukan marah,
tapi panik yang sangat terkontrol. Apa yang kamu kirim? Suaranya datar, tapi napasnya berubah. Bukti, jawabku. Ketukan di jendela berhenti. Hening 1 detik. Lalu suara pegangan jendela diputar dari luar. Suamiku menatap jendela, lalu menatapku lagi. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia kehilangan pilihan. Jangan, katanya, bukan lagi perintah, lebih seperti permohonan yang terlambat. Aku tidak menjawab. Aku hanya mundur menuju pintu kamar, pelan, menjaga napas tetap rata. Tanganku meraba gagang pintu. Di luar, lorong gelap menunggu. Di ujung lorong, kamar anakku. Di saat aku membuka pintu sedikit, suara suamiku berubah, lebih keras, cukup keras untuk menembus dinding tipis, cukup keras untuk memanggil sesuatu yang selama ini dia tahan. Kamu mau hancurin keluarga kita? Aku berhenti sejenak, lalu menoleh. Keluarga kita udah kamu hancurin duluan. Kalimat itu keluar tanpa teriak. Tenang. Berat. Dari jendela, bayangan seseorang muncul. Wajahnya tidak terlihat, hanya siluet dan jaket gelap. Suamiku bergerak cepat ke arah jendela, mencoba menutup, mencoba menghalangi. Aku tidak menunggu. Aku berlari kecil ke lorong, tanpa suara keras, tapi cukup cepat. Aku membuka pintu kamar Raka. Anak itu terbangun setengah, mata sayu. Bunda, suaranya serak. Aku mengangkatnya, memeluk erat. Kita jalan sekarang. Ayah. Sekarang, bisikku, menahan getar di suara. Aku membawa Raka keluar lewat pintu belakang, melewati dapur, melewati bau sop yang sudah dingin. Di luar, malam terasa tebal. Aku mendengar suara di dalam rumah, suara suamiku bicara pada seseorang, cepat, berbisik keras. Aku tidak menangkap kata-katanya. Tapi aku menangkap nada, sesuatu sedang runtuh. Aku berjalan cepat ke gang belakang, sandal menampar tanah basah. Raka memeluk leherku kuat. Napasnya menempel di kulitku, angat, nyata. Itu yang paling penting. Di ujung gang, ada lampu jalan yang berkedip. Aku berhenti sejenak di bawahnya, menoleh ke rumah. Dari jendela kamar utama, cahaya redup bergerak seperti bayangan orang bergulat dengan sesuatu. Tidak ada teriakan. Hanya gerakan. Hanya kepanikan yang ditahan. Ponselku bergetar di tanganku. Pesan dari Maya masuk, singkat, seperti pisau. Ini lebih besar. Nama yang kamu kirim ada di daftar kasus hilang. Banyak. Terhubung. Aku panggil bantuan. Aku menatap layar. Tenggengku terasa kosong. Kata, bantuan, terdengar seperti kata yang terlalu kecil untuk menahan gelombang yang datang. Di belakangku, suara motor mendekat dari arah rumah. Pelan, seperti membuntuti. Lampunya belum terlihat, tapi suara knalpotnya merayap masuk ke gang, meraba-raba. Aku memeluk Raka lebih erat. Aku menelan napas. Aku tidak tahu apakah ancaman akan berhenti malam ini. Aku hanya tahu, aku sudah memilih, melindungi, mengungkap, menghancurkan ilusi. Di atas, langit tidak memberi jawaban. Hanya gelap yang panjang. Dan ketika motor itu berhenti beberapa meter di belakang, mesin masih menyala, aku tidak berani menoleh. Karena kebenaran sudah terbuka, tapi setelah kebenaran, selalu ada sunyi yang menagih harga. Pintu itu akhirnya tertutup. Bukan dengan dentuman, bukan dengan drama, hanya bunyi klik yang pendek, lalu hening yang panjang. Aku menunggu suara susulan, tapi yang datang hanya napasku sendiri, pelan, seperti orang belajar hidup lagi dari awal. Kami tidak kembali ke rumah itu. Tidak malam itu. Tidak minggu itu. Tidak setelah semuanya mengelupas seperti cat lama dan memperlihatkan tembok yang lembab. Aku dan Raka tinggal sementara di rumah Maya, di kamar kecil yang dindingnya penuh rak buku, bau kertas, dan minyak kayu putih. Kasurnya tipis, tapi hangat. Di luar jendela, lampu jalan menyala stabil, tidak berkedip seperti di gang belakang rumahku. Stabilitas kecil yang terasa seperti kemewahan. Raka tidur dekat dadaku, tangan kecilnya masih menggenggam bajuku seperti takut aku menguap. Kadang dia terbangun, mata setengah terbuka, lalu bertanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar, "Ayah di mana, Bun?" Aku mengusap rambutnya perlahan,
menahan kata-kata yang ingin keluar terlalu banyak. Ayah lagi jauh. Kita aman. Aman itu apa? Dia bertanya sekali, di malam kedua. Aku diam beberapa detik. Menimbang. Lalu menjawab dengan bahasa yang bisa diterima anak 7 tahun. Aman itu, kamu bisa tidur tanpa takut. Dia mengangguk kecil, seolah mengerti, lalu memelukku lebih erat. Aku merasakan berat tubuhnya, hangatnya, dan itu saja yang membuatku tidak runtuh. Hari berikutnya, semuanya bergerak seperti film yang diputar tanpa suara. Ada orang-orang datang, bukan dengan sirene yang heboh, tapi dengan langkah teratur dan wajah datar. Ada pertanyaan, ada catatan, ada lampu senter yang menyapu sudut-sudut. Aku tidak selalu hadir saat mereka masuk ke rumah itu. Maya melereng. Kamu nggak perlu lihat lagi, katanya. Biar mereka yang beresin. Aku ingin membantah, tapi tubuhku menolak. Ada bagian di dalam diriku yang sudah kenyang dengan melihat. Melihat plastik di lantai. Melihat kursi bersabuk. Melihat nama-nama yang tidak seharusnya ku kenal. Melihat suamiku dengan wajah yang ternyata bukan wajah yang kupikir. Maya jadi jembatan. Dia bicara dengan orang-orang itu. Dia mengantar dokumen. Dia mengirimkan sesuatu lewat email, lewat saluran yang tidak kusebutkan. Aku hanya duduk di ruang tamunya, memegang gelas air putih yang rasanya hambar, menatap tangan sendiri seperti tangan orang lain. Kadang ponselku bergetar, tapi aku tidak langsung membuka. Ada refleks baru. Takut pada layar, takut pada notifikasi, takut pada bunyi kecil yang bisa membawa kembali malam itu. Aku belajar pelan-pelan bahwa trauma tidak selalu datang seperti ledakan. Kadang ia datang seperti pesan singkat yang muncul tanpa suara. Di hari ketiga, aku dipanggil untuk memberikan keterangan. Ruangannya dingin, lampu neon di atas membuat kulit orang terlihat pucat. Ada kursi plastik, meja kayu, dan seorang perempuan dengan wajah lelah tapi mata tajam. Dia tidak berbicara seperti di televisi. Tidak ada kalimat besar. Tidak ada ancaman yang teatral. Hanya pertanyaan yang diulang dengan sabar, seperti mengurai benang kusut. Kapan pertama kali Anda dipindahkan ke kamar tamu? Apa yang Anda lihat di kamar utama? Siapa saja yang Anda curigai terlibat? Aku menjawab sepelan mungkin, sejujur mungkin, tanpa menambahkan drama. Kadang aku berhenti di tengah kalimat karena mulutku tiba-tiba kering. Perempuan itu memberi jeda. Memberi air. Tidak memaksa. Tapi aku bisa merasakan dari caranya menulis, ini bukan kasus kecil. Ini bukan rahasia rumah tangga. Ini jaringan yang punya ritme sendiri. Di luar ruangan, Maya menunggu. Dia berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya tegang, tapi ketika melihatku keluar, dia tersenyum tipis. Kamu bagus. Aku ingin berkata terima kasih, tapi yang keluar hanya anggukan. Di mobil, kami diam lama. Kota di luar jendela berjalan seperti biasa, ibu-ibu belanja sayur, anak sekolah naik sepeda, penjual bakso mendorong gerobak. Dunia tidak berhenti untuk tragedi yang tidak terlihat. Dan itu anehnya menenangkan sekaligus menyakitkan. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya kembali ke rumah itu, bukan untuk tinggal, hanya untuk mengambil barang. Ditemani 2 orang petugas dan Maya. Saat kaki menginjak teras, aku mencium bau rumah yang dulu kupikir familiar. Campuran sabun lantai, kayu lembab, dan sesuatu yang aku tidak bisa sebutkan tanpa mual. Pintu depan sudah diganti kuncinya. Ada segel di beberapa bagian. Rumah itu terlihat sama dari luar, tapi aku tahu di dalamnya ada jejak yang tak bisa dicuci. Aku masuk pelan. Ruang tamu kosong, sofa ditutup kain. Jam dinding masih ada, tapi baterainya sudah dilepas. Tidak ada TikTok. Tidak ada hitungan mundur. Hanya hening. Aku melangkah ke lorong. Di ujung, pintu kamar utama terbuka lebar. Tidak ada lagi cahaya sorot. Tidak ada lagi plastik di lantai. Semuanya sudah disita, dibawa, dibersihkan. Tapi ruangan itu tetap terasa salah. Seperti ruang yang pernah menyimpan rahasia dan dindingnya masih mengingat. Aku berdiri di ambang, tidak masuk. Maya menatapku. Kamu nggak perlu. Aku mengangguk. Aku memilih mengambil pakaian Raka di kamarnya, beberapa foto keluarga, buku rapor,
kotak mainan kecil yang dia suka. Aku memasukkan semuanya ke tas dengan gerakan mekanis. Tanganku bekerja, pikiranku melayang. Di lemari kamar tamu, kamar yang dulu jadi tempatku mengungsi di dalam rumah sendiri, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Selimut kecil Raka yang pernah dia bawa ke kamarku saat demam. Selimut itu masih di sana, terlipat rapi. Aku memegangnya, mencium bau deterjen, dan tiba-tiba aku ingat malam-malam ketika aku berusaha terlihat normal, berusaha tertawa, berusaha mengatur napas supaya tidak ketahuan. Aku menekan selimut itu ke dada. Yari-yariku gemetar. Maya menepuk bahuku sekali. Tidak berkata apa-apa. Dan aku bersyukur, karena kata-kata seringkali hanya mengganggu. Kami keluar tanpa menoleh lagi. Saat pintu depan ditutup, bunyinya berbeda dari dulu. Ada beban di dalam bunyi itu. Seperti rumah juga ikut tahu bahwa sesuatu sudah berakhir, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Hidup setelah itu tidak datang seperti kemenangan. Tidak ada musik. Tidak ada pelukan panjang yang menyembuhkan semuanya. Yang ada hanya hari-hari kecil yang harus dibangun ulang dari nol. Aku pindah ke kontrakan kecil dekat sekolah Raka. Rumah itu sempit, tapi terang. Tidak ada lorong panjang. Tidak ada sudut yang terlalu gelap. Aku memilih jendela yang menghadap jalan, bukan gang. Aku memasang lampu sensor di teras, bukan karena ingin merasa kuat, tapi karena aku ingin tidur tanpa bangun mendadak karena bayangan. Rutinitasku berubah. Dulu aku memasak sambil menyalakan radio. Sekarang aku memasak sambil mendengarkan air mendidih. Dulu aku meninggalkan ponsel di meja. Sekarang aku selalu tahu di mana ponselku berada. Dulu aku menutup pintu kamar Raka tanpa berpikir. Sekarang aku memastikan kuncinya tidak macet, memastikan engselnya tidak berbunyi, memastikan aku bisa membuka cepat kalau dia memanggil. Aku tidak menjadi paranoid. Aku hanya menjadi sadar. Sadar bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang diberikan sekali, lalu selesai. Ia harus dijaga, diuji, dan kadang, kalau perlu, ditarik kembali. Raka mulai kembali tertawa di minggu kedua. Tertawa karena kartun, karena ayam goreng, karena kucing tetangga yang suka masuk halaman. Tapi ada hal kecil yang berubah. Dia jadi lebih sering menoleh saat mendengar motor lewat. Dia jadi menempel padaku saat di keramaian. Dia jadi bertanya, "Kita pulang ke rumah yang mana?" Aku selalu menjawab dengan suara pelan, konsisten. "Rumah kita yang ini." Suatu malam, saat hujan turun pelan, Raka duduk di lantai sambil menyusun Lego. Dia menatapku tiba-tiba, mata serius dengan cara anak kecil mencoba memegang dunia. "Bunda," katanya. "Ayah aja." Pertanyaan itu bukan pisau. Itu jarum. Kecil, tapi masuk dalam. Aku duduk di sampingnya, mengambil satu balok Lego, memutarnya di jari. "Ayah, bikin pilihan yang salah." "Kenapa?" dia bertanya. Aku menarik napas. Kadang orang dewasa takut. Terus mereka nyakitin orang lain supaya merasa kuat. Raka diam. Lalu dia menempelkan balok Lego ke bangunannya, pelan. "Kalau aku takut, aku boleh peluk Bunda?" Aku menahan air mata dengan cara paling sederhana, mengangguk dan memeluknya. Tidak ada kalimat besar. Hanya pelukan yang lama, yang hangat, yang nyata. Maya masih sering datang. Dia tidak pernah membawa simpati yang berat. Dia membawa hal-hal normal, martabak, teh manis, kabar tentang harga sembako. Sesekali, kalau kami sendirian, dia bertanya pelan, "Kamu gimana?" Aku tidak selalu punya jawaban. Kadang aku hanya bilang, "Masih belajar." Dia mengangguk. Itu cukup. Kasus itu terus berjalan di luar hidupku, seperti kereta yang suaranya kadang terdengar dari jauh. Ada kabar penangkapan. Ada kabar nama-nama yang muncul. Ada orang-orang yang ternyata terhubung lewat hal-hal yang tampak biasa, arisan, bengkel, yayasan sosial. Skala mereka jauh lebih besar dari yang bisa kutahan di kepala tanpa pusing. Aku berhenti mencoba mengerti semuanya. Aku hanya mengerti bagian yang paling penting. Aku memilih keluar sebelum labirin itu menelan kami. Kadang, di malam-malam tertentu, aku masih terbangun karena mimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan pintu kamar utama,
mendengar ketukan sandi di jendela. Aku selalu terlambat. Aku selalu tidak bisa memanggil Raka. Aku bangun dengan napas tersengal, tangan meraba sisi kasur, memastikan anak itu masih ada. Raka selalu ada. Itu yang membuatku bisa menutup mata lagi. Aku mulai terapi, pelan, tidak rutin di awal karena aku sering merasa tidak layak mengeluh. Tapi terapis itu seorang ibu setengah baya dengan suara tenang. Dia tidak memaksaku menceritakan detail yang membuatku mual. Dia hanya berkata, "Kamu selamat. Tubuhmu masih belum percaya." Aku belajar mengenali tanda-tanda, bahu yang selalu naik, rahang yang mengeras, telapak tangan yang terus dingin. Aku belajar menurunkan napas, menghitung, menamai hal-hal di sekitarku. Kursi, meja, jendela, lampu. Bukti bahwa aku ada di sini, bukan di kamar itu. Kehidupan baru tidak romantis. Ada tajahan. Ada hari-hari ketika aku lupa makan. Ada malam-malam ketika aku merasa marah pada diri sendiri karena tidak melihat lebih cepat. Tapi di sela-sela itu, ada momen kecil yang seperti cahaya lembut. Raka pulang membawa gambar rumah dengan matahari besar di atasnya, lalu berkata, "Ini rumah kita. Aman." Aku menempelkan gambar itu di kulkas. Kertas tipis itu jadi pengingat paling jujur tentang kemenangan yang sebenarnya, bukan mengalahkan monster, tapi keluar dari kandangnya. Suatu sore, aku berdiri di depan pintu kontrakan, memegang kunci di tangan. Matahari miring, angin membawa bau gorengan dari warung ujung jalan. Aku memutar kunci. Klik. Bunyi klik itu tidak lagi membuatku meringis. Tidak lagi seperti tembakan. Hanya bunyi pintu yang terbuka untuk kehidupan yang sederhana. Aku masuk, menutup pintu, mengunci. Lalu aku duduk sebentar di lantai, punggung bersandar ke daun pintu, dan membiarkan hening hadir tanpa aku lawan. Untuk pertama kalinya setelah lama, hening itu tidak menakutkan. Hening itu, jujur,